Ujian itu untuk meningkatkan derajat kita. Bukankah kita masuk sekolah ada ujian? Setelah ujian selesai kita naik kelas? Bukankah kita masuk ujian ketika udah ujian kita keluar dari itu sekolah? Bukankah di militer ada ujian? Di kepolisian ada ujian? Ujian itu kemudian menentukan bagaimana kita ke depannya. Hasilnya kan dari ujian itu. Nah, kita ini diuji oleh Tuhan. Narasi Adam di tempat Anda dengan di tempat kami sangat berbeda. Kan ujian jadinya. Jangan bicara Adam, bicara Musa. Jangan bicara Ibrahim, bicara Musa. Bicara Adam aja kita udah diuji oleh Allah. Cerita Islam atau cerita Anda yang yang mudah untuk diaplikasikan dalam kenyataan. Logika jadinya kan. Kalau Anda mengatakan kepada saya bahwa Adam itu brengsek, dikatakan brengsek oleh kalian, kan gitu kan, seakan-akan Tuhan yang menciptakan Adam itu nggak tahu kalau Adam akan brengsek, seakan-akan loh. Kenapa? Karena ada emosi atau ada kepercayaan bahwasanya sekian abad kemudian Tuhan turun mempersalahkan Adam. Tuhan Yesus loh turun. Ini kan akan nggak nerima. Setelah Adam tuh ada anak, ada cucu, ada cicit, ada ini tuh ada berapa generasi itu? Ah, Pangon sebentar. Nah, gimana? Tentang Kristen, nggak ngerti Kristen kan? Ya nggak apa-apa. Karena nggak mengerti Pak Angon bernarasi seperti itu, ya wajar ya kan. Jadi maksud saya begini. Sebenarnya dalam Kristen nggak ada mengatakan Adam itu brengsek. Cuma Pak Angon yang bilang. Gini, itu kan inilah perbedaan Biblos dengan Al-Qurannya. Kalau kita lihat cerita nih di Biblos itu kan Adam dan Hawa itu diciptakan di bumi, bukan di sorga. Itu pertama, itu udah berbeda ya kan. Nah, ujian tuh datang. Mau di bumi apa mau di surga kan itu ya, itu yang pertama ujian tuh. Ya, apalagi ayo. Sebenarnya itu bukan ujian, itu adalah perintah. Jadi pohon yang ada di tengah-tengah taman ini jangan kamu makan. Karena kalau kamu makan kamu akan metong, kan begitu. Jadi itu bukan ujian, itu perintah. Bedakan ujian dengan perintah Pak Angon ya. Terus Adam memakannya, ya sesuai dengan firman itu. Artinya ketika dia memakan buah dari pohon itu, maka dia sudah melanggar perintah itu. Dan siapa yang melanggar perintah Tuhan adalah sebuah dosa. Pertanyaan saya tadi belum selesai kan? Apa maksud dari Tuhan bikin perintah? Nah itu belum karena itu yang pertanyaan saya kan, untuk apa pertama kali Tuhan menciptakan Adam di tempat yang kata bilang Anda kan di dunia kan, ini aja sebenarnya udah ujian bagi kita loh. Anda akan menerima konsep yang Anda tunggukan bahwa Adam di dunia gitu kan, atau apa Adam dicipta di tempat lain kan? Karena apa kalimat diturunkan berarti di tempat lain lah saya katakan ya, walaupun saya tidak bisa presisi mengatakan di mana surga itu gitu kan, tapi yang jelas di tempat bukan di bumi. Kenapa? Kalimatnya turunlah kamu kan begitu kalimat Quran. Nah sekarang yang jadi pertanyaan gitu loh kan, untuk apa kalimat ujian kan ada benar salah kan, perintah larangan benar salah, jawaban benar jawaban salah kan gitu, perbuatan benar itu ujian kan. Nah sekarang ada kalimat dari Tuhan kita, Tuhan Anda dulu lah yang bukan dari Islam ya, kita bisa ngikutin narasi Anda dulu. Untuk apa dia bikin ketetapan jangan deketi pohon ini, coba maknanya apa? Kok nggak ada kerjaan sekali kalau dia ingin menciptakan manusia di surga? Ya udah di surga saja gitu kan. Nggak perlu ada suatu ketetapan itu dan ini. Ini kan gampang kita menerimanya kan. Tetapi justru inilah bahwa ada ketetapan Tuhan yang di dalam punya makna ujian. Kalau kita lulus tidak menyentuh itu selesai kan. Tetapi ternyata itu dibentuk untuk kemudian mempertegas bahwa ada makna. Ada maksud dari ketetapan Tuhan ini. Untuk Adam ujian. Dan ini posisi kondisi ini akan ada secara natur kepada manusia. Ujian-ujian ini. Hidup di bumi lebih banyak lagi ujiannya. Di surga cuma satu kok. Atau di Eden cuma satu. Justru di bumi lebih banyak ujiannya. Untuk apa tadi? Untuk menambah. Gitu loh. Nilai-nilai yang ada pada kita. Semakin banyak persoalan, semakin banyak jawaban, semakin banyak kemungkinan orang itu dikategorikan. Ini orang clever, orang hebat nih, orang super nih, orang IQ nih. Nggak mungkin sekarang orang mengetes seseorang ya, ini IQ berapa? Cuma satu soal aja, nggak mungkin. Semakin banyak soal.
Politik, sosial, ekonomi dipertanyakan kepada orang tersebut, ternyata mampu dijawab, berarti orang ini udah hebat nih. Karena banyak pertanyaan yang bisa dia jawab. Ujiannya semakin banyak, semakin hebat itu orang. Dan saya melihat itu. Ada pada keturunan Adam, kita diuji oleh Tuhan. Diuji dengan ada konsep Tuhan datang jadi manusia, itu ujian bagi kami. Apa kita menerima begitu saja? Kan gitu kan? Kembali ke Adam. Adam itu untuk apa Tuhan? Tuhan ada. Saya bukan Tuhan. Walaupun ada irisan ya, ada kesamaan narasi. Di tempat kami juga begitu. Jangan deketin pohon ini kan gitu. Buah inilah kalau bahasa Anda. Kami pun juga ada. Nah, yang saya tahu kesalahan itu terjadi pada Adam kan? Kita anggap salah. Kenapa? Karena menyelisih ketetapan Tuhan. Dan ini nggak bisa. Anda punya motivasi, punya keyakinan bahwa gara-gara Adam salah lah, maka Yesus harus turun. Ini kan keterlambatan terjadi. Kenapa sih kan waktu itu aja gitu kan? Waduh, gue salah bikin Adam. Gue hapus lagi. Bikin lagi Adam baru. Tuhan bisa kan? Betul nggak, Kang? Tidak harus ada generasi Adam anaknya, cucunya. Saya harus ngomong begitu loh. Ada Nuh dan anak cucunya, ada Ibrahim anak cucunya, ada Ibrahim. Kemudian itu terjadi beberapa generasi. Kalau sejak dari awal Tuhan kita ini salah, ini saya ikutin narasi Anda loh. Udah, dihapus aja Adam hari itu, cekek aja udah. Ditendang, udah ngapain lo, nggak beres lo. Bikin lagi manusia baru itu. Dan Tuhan Maha Kuasa kok. Hebat ya. Maka ketika Anda memaksakan bahwasanya Adam dipersalahkan, kan saya bilang brengsek, tapi maaf ya, mungkin saya tidak ada tertulis. Cuman itu kan dipersalahkan. Dosa Adam, ini Adam, sehingga kita harus dibuka bumi. Ini kan nggak bisa kita mempersalahkan orang tua kita. Sebaiknya saya nggak berani mempersalahkan. Ini Pak, kemana-mana. Jadi gini, itu kalau menurut Islam, Adam itu diturunkan dari sorga karena kesalahannya atau bukan? Anda mau nanya tentang Islam ya, saya jabarkan loh. Tapi dengar baik-baik ya. Yang sesuai ayat ya Pak Angon, sesuai ayat Quran Anda jelaskan. Iya dong, ya Al-Baqarah itu semuanya 30, 31, 34 sampai 3 itu bagus banget itu kalau Anda. Saya cuma satu sih. Kenapa Adam diturunkan dari sorga? Dan siapa yang tadi Kang? Saya tidak akan pernah mempersalahkan orang tua saya yang telah Tuhan tetapkan. Ingat saya sering ngomong dan Anda saya mungkin lupa. Dan pasti dia anggap lupa ya. Ya, pertanyaan saya Pak Angon, kenapa Adam diturunkan dari sorga, bukan soal orang tua Pak Angon? Iya, ini gini loh Pak. Sebelum Adam diciptakan, ada kalimat yang saya dapatkan di Al-Quran. Apa kata Tuhan ini? Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ingat nih, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, kan begitu. Tetapi kemudian Tuhan menciptakan calon khalifah ini di surga kan. Jadi ketika Anda melihat bahwa ketika Adam dipindahkan ke bumi, ini udah skenario awal dia. Nah kan lagi-lagi Pak Angon menerangkan nggak sesuai Quran. Kok begitu sih Kang? Mungkin Pak kebetulan. Masuk host. Oh saya salah katanya. Saya sedikit aja Kang Angon. Saya menguatkan, kebetulan kau mute dulu, kau agak noise soalnya, agak kresek-kresek. Anda menyalahkan narasi Kang Angon, sedangkan Anda tidak tahu data di Al-Quran. Apa yang Kang Angon sampaikan itu sudah sesuai dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala lil malaika. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan Adam ini, manusia pertama ini, khalifah, pemimpin fil ardi. Ardi itu artinya bumi Pak kebetulan. Jadi di awal Allah ketika menciptakan Adam, manusia pertama, ini sudah dipastikan bahwa Adam ini akan menjadi seorang khalifah, pemimpin di muka bumi. Makanya benar narasi Kang Angon, ini sudah menjadi skenario Allah, karena memang Adam diciptakan untuk menjadi pemimpin di bumi. Nah ketika sekarang begini Pak kebetulan, kami umat muslim memahami
sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah berdasarkan Quran dan hadis, bahwasanya di surga itu sudah tidak ada lagi perintah dan larangan. Surga itu tempat kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh dan beriman. Makanya di surga itu kita tinggal merasakan hasil dari jerih payah kita di dunia. Jadi perintah dan larangan itu hanya berlaku di dunia, Pak, kebetulan. Nah, sedangkan ketika Allah menciptakan Adam, Allah memberikan satu larangan, wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, kamu Adam jangan sesekali mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati, kamu termasuk orang-orang yang dolim. Ini menunjukkan bahwa memang dari ayat yang tadi sudah jelas, awal penciptaan Adam ini Allah sudah menyampaikan kepada para malaikat bahwa ini yang akan menjadi pemimpin di bumi. Bagaimana caranya Allah mengeluarkan Adam dari surga supaya turun ke bumi, karena memang Adam diciptakan untuk jadi khalifah di bumi dan penciptaan Adam di surga. Maka diberikan satu larangan ini, jangan mendekati pohon ini. Dan itu juga untuk menjadi ujian tadi kata Kang Angon. Jadi Anda harus tahu sebenarnya surga itu sudah tidak ada lagi yang namanya perintah dan larangan. Di Islam seperti itu, Pak, kebetulan, karena berlakunya perintah dan larangan itu di dunia sebagai ujian, dan nanti orang yang lulus ujian dia masuk surga. Ya, karena dia dapat pahala, ujungnya dapat kenikmatan, reward dari Allah gitu. Sebaliknya ketika dia tidak lulus ujian, ya, tidak beriman, tidak bisa beramal soleh, tidak bertakwa, maka mau tidak mau neraka tempatnya. Jadi perintah dan larangan itu hanya berlaku di bumi saja, di dunia saja. Tapi secara tidak langsung Allah memberikan satu larangan kepada Adam di surga, padahal surga itu tempatnya kenikmatan, sudah tidak ada lagi larangan atau perintah karena itu adalah tempat pembalasan. Tapi Allah di sini memberikan satu larangan. Ini menjadi skenario Allah supaya Adam turun ke bumi. Kira-kira sampai sini paham, Pak, kebetulan? Tidak paham? Nah, di sini agak noise ya. Selamat pagi Pak Jem. Pagi semuanya. Ya, Abuya. Pak Jem, ini Bang Arifo Muslim apa Kristen, Bang Arifo? Oke, siap. Dia nggak monitor. Kang Angon, mohon maaf tadi saya terpotong sedikit. Saya cuma menguatkan narasi Kang Angon ya. Jadi saya dan Kang Angon adalah satu. Lanjut Kang Angon. Waalaikumsalam Kang Jem. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Kang Jem. Sehat ya Kang Jem ya? Sehat, puji Tuhan. Jadi gini Kang Jem, ini emang sih kembali lagi betul. Saya nggak tahu gimana kalian mensikapinya ketika ada berbeda cerita. Kita jangan jauh ke Musa beda, Pak Angon, Ibrahim beda. Untuk Adam aja kita beri cerita berbeda. Justru inilah yang kemudian saya katakan dari dua narasi dari kedua belah pihak ini kan jadi ujian. Sebenarnya tiga sebenarnya mungkin kalau orang-orang Yahudi ada bersama kita ya, sama-sama Adam, tapi mungkin pasti akan ada narasi dari Yahudian. Ya, Bang kan? Billy, Bang Billy ya, Kang Angon. Kenapa? Kudunya ada Bang Billy ya. Ada tiga enak jadinya. Bagaimana cerita dari teman Yahudi menerangkan tentang Adam ini. Karena bisa jadi ada klaim-klaim ya dari pihak kekristenan, walaupun kitabnya yang sama katakanlah, tetapi bisa jadi dinarasikan berbeda. Terbaca sama begono, tapi dinarasikan, diakui dan diimaninya berbeda. Itu bisa terjadi. Nah sekarang kita aja berdua, ya sebenarnya harus bertiga biar enak. Ya, biar kita kelihatan siapa yang nanti berbohong, siapa yang kemudian tidak konsisten dengan apa yang dia bacanya, kan gitu. Kembali kepada masa tadi Kang Jim, Kang kebenaran ya. Saya menekankan bahwasanya ketika Kang, jangan kebenaran Kang, instruksi Kang. Telinga saya nggak enak, kebetulan bukan kebenaran. Kebetulan sekali kita kena berarti nggak sengaja kebenaran bukan. Kebetulan. Iya. Abuya, nggak boleh kayak gitu loh. Nanti gua bilang sama lu buaya loh. Enggak, soalnya gini, kalau kebetulan ini pasien gua dari zaman Fir'aun naik onta kayak gini, kagak jelas dia, kagak ada perubahan. Jangan seujon sama saya, Bang. Jangan seujon. Nah, kalimatnya Iya. Ya Nggak gitu, apa-apa, Pak, Pak. kebetulan ya. Pak Jimmy.
Jadi emang Iya. generasi berbeda. Tetapi justru perbedaannya saya bilang tadi, ini ujian. Adam pertama kali hidup dikasih ujian. Kan gitu. Sekarang masa iya sih keturunannya nggak dapat ujian? Ya ada. Di antara apa yang tadi. Dengan disuguhkan dua narasi berbeda. Dengan dua kehendak yang berbeda. Itu nggak ada masalah. Ini mati. Tetapi dari ini semua, timbullah pilihan. Dari konsekuensi pilihan lah ada akibat dari pilihan. Konsekuensi namanya kan. Anda memilih jalur kekristenan, silahkan. Iya kan? Harus yakin bahwa Anda harus akan terselamatkan dengan narasi itu. Kami pun demikian. Nah, dari narasi itulah timbul kan penyertaan akal ini. Oh, Pak Angon, berarti kalau sejak itu Adam emang skenario Tuhan? Iya, saya katakan gitu kan. Kami nggak pernah mempersangkakan skenario Tuhan. Ini sengaja Pak Angon? Iya, Tuhan berencana. Kan gitu. Kenapa? Karena emang kita tahu nih, Kang, contoh-contoh ya. Saya malah menyambungkan dengan ini. Untuk apa Tuhan bikin surga dan neraka kan gitu? Kalau tidak ada yang menempati, emang Tuhan tuh udah punya rencana. Kita jangan menolak itu. Iya juga ya. Selain surga yang Allah tetapkan dan jadi tempat awal Adam, juga ada neraka diceritakan kan gitu. Kamu zolim, dikatakan kamu termasuk orang yang zolim, pasti segala macam. Ini ada akibat dari kata-kata itu. Nah, maka kita pahami bahwa ada selain surga juga ada neraka kan. Coba pikir orang baik-baik. Ngapain sih Senggara bikin penjara? Itu kan bukan berarti sesuatu yang perlu ditakuti sebenarnya. Penjara itu salah satu bentuk konsekuensi negara ada dan punya hukum kan. Yang tidak mengikuti aturan negara ya dipenjarakan. Clear. Ini dalam arti normal ya. Jangan melihat ke negara Konoha lah. Karena banyak yang baik dipenjarakan kan gitu. Dia maksudnya yang normal aja. Ya kita tahu. Angon main politik ya. Iya, makanya saya nggak mau ngomong ke sana, Kang. Nah, masuk ke penjara lebih jauhnya lagi. Oh, ternyata surga telah ditetapkan telah dibuat oleh Tuhan, neraka pun dibuat. Apa maksudnya? Ini Tuhan apain sih bikin perintah silakan hidup di surga ini dengan enak, dengan ingat makan dan minumlah apa di dalamnya gitu kan, dengan keberkahan, dengan banyak yang banyak, kata Quran segitu loh. Tetapi kamu jangan deketin pohon ini. Oh, berarti ini udah mulai nih. Natur manusia itu udah mulai dipertonton oleh Allah bahwa kamu dikasih kebebasan, ada hak free will, tetapi dari hak free will itu ada ketetapan Tuhan yang menyertai kita di muka bumi, di kemanusiaan kita ini, baik di surga manusia pertama ataupun lanjut ke bumi. Kenapa? Kalimat yang kalau bapak-bapak dengar dari kalimat selanjutnya, Quran mengatakan, wahai Adam, turunlah kamu di surga ini, kan gitu. Sebagian kamu akan menjadi musuh sebagian yang ini natur nih. Ini sesuatu yang tidak kita selisihi. Harusnya tidak selisihi. Sebagian kamu akan jadi musuh sebagian yang lain. Itu yang kedua. Ketiga adalah jika datang kepada petunjukku, ikutilah. Perhatian teman-teman. Ini udah mulai nih. Kenaturalan Tuhan tentang penciptaan manusia udah jelas. Satu, manusia dikasih ujian tadi benar dan salah atau perintah dan larangan. Yang kedua, disuruh turun. Yang kemudian dan turun itu kamu akan jadi musuh sebagian yang lain. Berarti kita akan bermusuh-musuhan, berbeda cara pandang, berbeda pendapat, berbeda sikap dan perbuatan, bermusuh-musuhan. Jika datang kepada petunjukku, kan gitu. Oh, berarti akan ada petunjuk Tuhan yang menyertai kehidupan manusia ini. Iblis ngomong kepada Tuhan kan, wahai Tuhan, karena kau telah mengutuk aku, telah mengaku aku sesat, izinkan aku menggoda manusia. Komplit kita udah. Adam demikian, anak cucunya akan demikian. Akan ada godaan-godaan kita yang ada pada manusia anak cucu Adam ini. Kata apa? Karena kata Allah silakan. Ketika ketika iblis mengatakan, aku akan goda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, silahkan kata Allah. Kecuali orang-orang yang husu. Berarti di alam semesta ini akan ada anak cucu Adam yang husu dan juga yang tidak husu. Berarti anak cucu Adam ini ada kemungkinan dia melanggar suatu ketetapan Tuhan. Tetapi kan ada taubat kan? Tadi saya lupa tentang taubat. Ketika Adam dikatakan menyelisih Tuhan, Allah membimbing dia dengan taubat. Kalimatnya hafal kami, insya Allah jadi dari doa kami. Rabbana dolamna angpusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lana kunana minal khosirin. Tuntunan dari Allah itu langsung. Ibarat kata tuh orang diusir oleh Tuhan dari surga, tapi dikasih bekal nih, uangnya sekian miliar.
sekian triliun, silahkan kamu keluar dari rumah ini. Nih, udah saya siapkan. Disanguin Pak, dikasih ongkos, dikasih ATM. Coba kalau Anda diusir oleh orang tua Anda, Kang Jimmy diusir orang tua, udah keluar kamu Jimmy dari rumah ini, nih saya transfer kamu gitu kan, 10 triliun, Anda kan gak ada masalah, oke terima kasih kan gitu. Berpetualanglah Anda di muka bumi ini. Dengan apa tadi? Waduh, anak-anak gue akan bermasalah nanti, berantem anak-anak gue, udah paham Adam nih. Oh ternyata Tuhan bikin ketetapan kan, anak-anak gue yang tobat akan masuk surga. Maka betul diceritakan di anak Adam. Ada 2 anak Adam yang melakukan persembahan kan kepada Tuhannya. Yang satu dengan hal-hal yang asal-asalan, yang satu dengan hal yang serius. Apa yang terjadi? Sebagian dari anak Adam bikin persembahan diterima oleh Tuhan, yang lainnya tidak. Terjadi pembunuhan anak Adam kan, ada proses di dalamnya, pembelajaran. Kain dan Habil ya Bang ya. Nah betul, Kain dan Habil. Itu seru loh. Itu udah ada pada gen itu udah ada pada orang tua kita. Datang di tahap peradaban, waduh gen-gen kita salah nih. Ada istilah dosa waris gitu kan, dipersalahkan, ngapa-ngapain sih? Dan itu juga nggak ada efeknya. Ketika Tuhan turun, Yesus turun, apa yang terjadi dengan manusia? Sama saja kan, sekarang kita dibuktikan sama loh. Iblis masih ada bersanding dengan kita. Kitab-kitab kebenaran petunjuk itu datang dari kita. Kita berbuat salah juga mungkin suatu doyan, tetapi juga ada kalimat taubat yang kita sertakan. Ini clear, kita nggak ada perubahan, Yesus turun itu. Berarti konsep Islam itu lebih masuk di akal. Maka berarti saya katakan kepada teman-teman, surga yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya kan, di dalamnya ada juga kelompok Nabi Muhammad yang kemudian, yang hidup zaman Nabi Muhammad ya, yang kemudian mereka masuk neraka. Siapa itu? Yang beriman, beramal soleh dengan Rasulullah, surga. Yang menolak, neraka. Diceritakan sebelumnya juga gitu dalam Al-Quran itu. Oleh Tuhan saya itulah kita ini. Di zaman Yesus juga begitu. Ada yang beriman, Hawariyun namanya, orang setia dengan dia. Surga dong. Yang gak mau, yang mengkhianati, yang membunuh segala macam, neraka. Musa juga demikian. Artinya saya katakan bahwa konsistensi Tuhan terhadap narasi Islam, dalam narasi Islam bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Otak kita iya benar. Setuju saya dengan cara Tuhan. Menolak kita Tuhan turun di pertengahan peradaban kan? Kenapa akan menciptakan tadi ketidakadilan? Banyak ketidakadilan ketika Tuhan turun menjadi manusia. Pertama adalah orang buta. Gue nggak melihat Tuhan, mana dia buta kok. Ada cerita kan? Dia Angon sebentar. Ini Pak Angon kalau berbicara keadilan, ini Pak Angon ini ngerti nggak arti keadilan itu? Ya kan? Ini Pak Angon berbicara begini, Tuhan turun di suatu tempat artinya itu tidak adil. Jadi maksud Pak Angon kalau dia menunjukkan kepada satu orang, dirinya harus ditunjukkan kepada semua orang. Kan begitu pemikirannya. Oh, kebetulan ingat kau. Coba berpikir pakai akal sehat kau kebetulan. Ya. Rasis itu namanya. Ketika ada Tuhan, dia itu manusia dan laki-laki. Kenapa perempuan nanti? Kenapa kagak perempuan ini Tuhan? Masa laki-laki rasis? Terus sekarang Tuhan hanya turun satu kali pada saat zaman itu. Kita tidak pernah ketemu Tuhan, rasis ini Tuhan. Akal sehat kebetulan. Jangan kau utamakan dulu doktrin, gunakan akal sehat. Sabar ini piye toh? Langsung ngomong kayak gitu piye toh Mas? Iya, lagi Gini Pak Jem, gua itu Pak kebetulan ini narasinya lemah lembut, lemah gemulai, tapi dia asal ngomong, kagak pakai otak ngomong. iya Bang, beneran. Orang dia lagi ngajarnya bela-belain jantrok lagi. Aduh. Lanjut. Iya. Saya lanjut lagi Pak kebenaran nih. Ya. Ini Pak saya Jem, tidak inilah, tapi ini kan juga wajar dong kan kamu dipertanyakan. Kita kritis terhadap nilai-nilai yang ada pada diri kita loh. Kritis itu hal yang bagus, kritis kepada istri, kepada anak, kepada suami itu bagus untuk menciptakan kenyamanan. Coba kita kalikan kritisnya. Saya melihat istri saya keluar rumah dengan celana dalam. Iya kan? Kritis kita, dengan kritis kita melihat kenyamanan dalam diri kita. Kita nyaman keluarkan, saya udah pakai celana, istri saya tongeng-tongeng kan celana dalam doang kan nggak nyaman.
Kembali lagi ke masalah tadi, kalimat yang digunakan oleh guru saya dengan nilai-nilai tadi ketidakadilan rasis itu tidak pantas disematkan kepada Tuhan. Tadi saya bilang tadi, ketika Tuhan turun kan di suatu momen, di suatu waktu, ya turun aja dimanapun dia lah, katakan di Tugaran, di Ciamis, di Lebak, di Jokhangser gitu kan dia turun. Itu orang-orang di sebenarnya nggak di Tepung Kanjut nggak tahu ada Tuhan di sana. Clear loh. Orang-orang Tepung Kanjut bingung nih, kok katanya ada Tuhan disuruh katanya, tapi Tuhannya udah mati juga kan, terlambat sudah. Ini keadilan dipertanyakan, kita harus mampu untuk kritis itu. Kalau benar-benar Tuhan, maka orang yang hidup di zaman itu, waktu itu, tapi dia beda tempat, beda wilayah, itu kan jadi pertanyaan. Gue nggak ngeliat Tuhan, gue nggak percaya. Wajar itu, karena apa? Tuhannya tidak penuh dengan keagungannya. Coba turun Tuhan dengan apa? Dengan sesuatu yang menakuti alam semesta turun kan? Gue Tuhan. Mulai sekarang anak Adam udah dikatakan salah, mulai sekarang begini-begini, udah sekarang masih mending. Dan itu harus continue. Ketika udah mulai adalah tidak beresan lagi, turun lagi. Angon, Abuya, jangan berantem mulu kalian. Nih gua Tuhan, di langit tuh kita ngomong. Oh kita beriman lagi, enak kita. Ini kan tidak, Tuhan di tahun atu doang turunnya gitu loh. Sementara itu pun di satu wilayah yang terpojok, katakanlah di Yerusalem kan. Nah orang-orang Ciamis yang hidup waktu itu gimana dong? Orang-orang Tepung Kanjut bilang tadi kan, orang-orang di Legok Hangsur, orang yang ada mungkin di Medan. Itu manusia milik Tuhan juga. Nah mereka tidak tahu kalau itu Tuhan datang. Nih saya memberikan Pangon sebentar. Nah, Pak kebetulan, izin sebentar Pak kebetulan sebelum Anda menanggapi ini ada tamu yang baru naik, dia naik buka kamera terus memperlihatkan makanan agak lain ini. Pak Jakobus, selamat pagi Pak Jakobus. Selamat pagi, sarapan dulu. Ya, sebelum Anda melanjutkan sarapan, sedikit saya pastikan dulu. Ini Pak Jakobus ini Kristen apa Islam? Ya Kristen lah. Oke, Kristennya apa? Karismatik, Protestan, Katolik atau apa? Karismatik lah, buat apa prosetan? Nanti kerasukan lagi saya. Oke, karismatik. Nah, Pak Jakobus sebagai Kristen karismatik, kira-kira Tuhan Pak Jakobus ada berapa? Ada dua. Ada dua. Yang pertama? Bapa Elohim, kedua Firman. Bagus ini. Berarti menurut pemahaman Pak Jakobus, Tuhan di perjanjian lama ada berapa? Satu. Tuhan di perjanjian baru ada? Bagi kongsi jadi dua. Oh, bagi kongsi jadi merogoh sukmo. Nah, Merogoh sukmo. Bagus ini. Wah, ini agak lain memang Pak Jakobus. Nah, sekarang saya pastikan lagi Pak Jakobus nih kepada kebetulan dia ini Kristen apa cuman nyamar-nyamar Kristen. Coba kebetulan buka mute Anda kebetulan. Pak kebetulan Tuhan Anda sebagai Kristen ada berapa? Saya ralat sedikit ya, sebentar. Gak berani jawab. Gak berani jawab. Jawab dulu sebentar Pak kebetulan. Iya Thomas, sabar, jenenge. Iya, sabar. makanya jawab dulu. Kenapa Anda ketika ada Pak Jakobus tidak berani menjawab jujur, tapi tadi ketika kita berdua, Anda seolah-olah menjawab dengan tegas. Tuhan Pak kebetulan ada berapa? Satu. Yang satu ini merujuk kepada siapa? Bentar. lasso. Di dalam perjanjian lama, Tuhan itu menunjukkan dirinya kepada Samuel melalui firman. Firman juga di dalam perjanjian lama sudah ada, bukan hanya di perjanjian lama. Nah, Pak Jakobus kau salah Pak Jakobus kagak jelas Pak Jakobus. Saya lepas pisang goreng dulu kalau begitu ini. Saya lepas pisang goreng dulu. Salahnya apa ini? Salahnya di mana ini? Bukan salah. Pak Jakobus ini kurang membaca, mungkin itu aja. Bukan. Saya nggak suka menyalahkan orang. Ya. Mau menyalahkan orang. Saya nggak mau mengatakan baca. Tidak Oke, betul. saya buka ayat. Saya buka ayat ya. Ayat pertama saya buka 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapa, Firman dan Roh Kudus Allah yang satu, Allah yang esa, Allah perjanjian lama. Ya, di perjanjian baru 1 Yohanes 1 sampai 1 Yohanes 1 ayat Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman menjadi manusia
Yang dihitung Tuhan itu firman, bukan Yesusnya. Yesus nama bagi kemanusiaan. Yang dikebiri, yang disalib, yang ditombak. Begitu loh kebenaran. Ada dagingnya. Ngopi dulu, biar otak agak cair. Udah garing mulai tadi malam memang. Teman-temanku semuanya, saudara-saudara yang terkasih, bentar, Iwan Pila bantu di tap-tap layar, jangan lupa diposting ulang. Ya, ini pembahasan berat gitu kan. Kita Ya, buktikan jadi begini sebenarnya yang penjelasannya. sesuai dengan Bible itu Pak Jakobus atau kebetulan yang layak disebut Kristen, pengikut Kristus katanya. Silakan lanjut. Ya. Kenapa saya bilang Tuhan saya dua? Iya, kalau di perjanjian lama saya katakan Tuhan saya satu, Esa. Bapa, Firman, dan Roh Kudus Allah yang Esa. Tuhan yang Esa. Di perjanjian baru mereka pecah kongsi, sang Firman keluar, Meroko Sukmo sang Bapak Elohim. Tahu Meroko Sukmo kebenaran? Nggak mengerti Meroko Sukmo ya, belajar sama dukun kau. Saya kebetulan turunan dukun, jadi saya tahu itu ilmu Meroko Sukmo. Masa manusia bisa Meroko Sukmo? Paham? Jadi yang adalah Tuhan itu sang Firman, bukan Yesus. Yesus punya Tuhan. Yohanes 20 ayat 28, Yesus bilang, aku belum kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu, Tuhanmu dan Tuhanku. Cakep. Itu harus paham, manusia ya manusia. Firman itu roh. 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan sebab Tuhan adalah roh. Jadi Tuhan itu nggak punya tai lasso. Kalau Tuhan ada tai lasso itu bukan Tuhan. Abuya. Kalau Abuya sama saya ada tai lasso. Bukan Tuhan itu adalah roh. Allah itu adalah roh, tertulis di situ. Elohim itu adalah roh, bukan Tuhan. Iya toh Bang Jakobus. Iya, Tuhan Jangan ganti-ganti apa yang tertulis, Bang Jakobus. Iya, pertanyaannya Yesus roh tidak? Sekarang apa? Yesus roh tidak. Di mana dikatakan Tuhan itu adalah roh? Coba tunjukkan ayat berapa. 2 Korintus 3 ayat 17. Buka-buka. Belum pernah membaca ini, baca Alkitab cuma lewat-lewat cari amsal-amsal saja kau. Makanya kita baca dulu ya sebentar. Kau kalau cuma baca Jakobus, amsal jangan salah, kebetulan ini jemaat kesayangan pendeta. Jangan salah, jemaat kesayangan pendeta ini. Korintus berapa Pak Bukan. Jakobus? 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan itu roh. Nggak ada di situ dikatakan sebab Tuhan bertai lasso, nggak ada di situ ayatnya. Oke, sabar. Ya, sahabat saya kau bilang tadi saya tidak pernah baca Alkitab. Interupsi dong. Tai lasso apa Pak Yakobus? Tai lasso apa? Tai kontol. Nggak ngerti, sorry. Kang On, jangan dipancing dia ini. Kalau dipancing bahasanya keluar semua. Pak Jakobus, aduh jangan terlalu vulgar lah, janganlah. Siap-siap rungkan. Kalau nggak tahu tai lasso, tai kontol. Pak Jakobus, hancur. Lanjut. Jangan diulangi lagi Pak Jakobus. Pak Jakobus dapat kartu kuning. Kebetulan Pak Jakobus dapat kartu kuning. Nanti kalau udah dapat kartu merah berarti Pak kebetulan menang. Lanjut. Nggak jadi nanya saya, Ustaz. Lanjut. Silakan Pak, kebenaran buka 2 Korintus 3 ayat 17. Betul tidak di situ dikatakan Tuhan itu roh? Saya bacakan. Now the Lord is that spirit, and where the spirit of the Lord is, Di mana ada there- roh di situ ada kebebasan. Oke, saya baca ulang ya. Now the Lord is that spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. Yohanes 4 ayat 24 juga sekalian baca supaya lengkap. Baca. Udah, ini tadi dulu, ya kan? Ya sama itu dengan Yohanes 4 ayat 24. Sebab Allah itu roh. Allah kan? Allah ya kan? yang roh. Pertanyaannya Pak, kebenaran. Apakah Tuhan yang roh punya tai lasso?
Nah, Tuhan Tuhan yang roh itu punya tai lasso, jawablah yang jujur. Ada tai kontol yang roh itu, nah jawab. Pak Jakobus Tanya siapa yang kontol-kontolnya, bingung kau jawab. Pak Jakobus Pak Jakobus, please, Pak Jakobus yang terkasih, yang terhormat. Jangan diulangi kata-kata itu, udah kalau mau nyebutin itu Habis. udah kemaluan. Habis dia bilang saya tidak tahu apa. Nggak pernah baca. Ini demi kebaikan bersama, Pak, kebetulan Oh demi iya, kebaikan oke bersama. oke Pak siap Jakobus, ya. Demi tidak rungkat lah ya. Oke. Iya, Pak kebetulan nanti Pak Jakobus menyampaikan sama Pak kebetulan belum kelar udah rungkad. Kalau saya nggak masalah kok mau rungkad. Ya akun saya banyak gitu kan. Cuman yang disayangkan kalau rungkad dulu nanti penyampaian Pak Jakobus belum tersampaikan semua kepada kebetulan, pada akhirnya kebetulan makin tersesat. Lanjut. Oh betul. Ya setuju Abu ya. Maaf Pak kebetulan, maaf Om TikTok jangan marah jangan rungkat Om TikTok. Oke, gini ya. Sebenarnya makanya saya katakan Pak Jakobus ini tidak tahu. Tadi kan dikatakan di dalam perjanjian lama itu Tahu kalau satu. begini, saya tidak peduli lagi dengan komentar ini begini nih. Sabar dong, sabar ya. Saya belum selesai ngomong, Anda mau ngomong. Ya, sabar. Ya. Jadi dikatakan di 1 Samuel 3 ayat 21, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantara firman-Nya. Ya, perantara firman-Nya. Jadi dari dalam perjanjian lama sendiri, Tuhan itu sudah menyatakan diri lewat firman-Nya. Begitu loh. Jadi apa bedanya dengan Yesus yang disebut dengan firman? Makanya dari tadi di perjanjian lama Tuhan Pertanyaannya begini Pak kebenaran. sabar. Belum selesai, Pertanyaannya, sabar. apakah Yesus roh? Apakah Yesus roh? Sabar. Di sini Jawab dulu. ya sabar dong. Sabar ya. Makanya saya katakan saya sangat menghindar dengan pengajar-pengajar palsu yang muncul dari dalam ya. Musuh terbesar saya itu pengajar-pengajar palsu dari dalam. Ya, silakan. Ya. Oke. Pertanyaan saya, jawab, enggak usah buka semua kitab. Pertanyaan saya, Yesus roh apa daging dan darah? Enggak, Silakan tadi jawab. kita kan berbicara awalnya kan. Jawab, jangan khotbah, jawab, iya atau ya. tidak? Kan Pak Yesus Jakobus. roh. Pak Jakobus. Pertanyaannya, Yesus roh atau daging dan darah? Jawab. Kita tadi berbicara masalah Tuhan dan firman. Kata Anda tadi di perjanjian lama kan satu, tidak ada firman. Ya kan? Saya tidak bilang tidak ada firman ya, kau yang botol. Saya bilang apa firman dan Roh Kudus, Allah yang satu, Allah yang esa, di mana tidak ada firman botol. Sukmarogo menjadi Kau manusia. bodoh. Makan, sabar, makanya saya ngomong sebentar, boleh? Silakan, yang jangan kau ngajar bodoh ya. Saya anti orang bodoh soalnya. Ya, up to you lah, up to you. Oke. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi sebenarnya dari perjanjian lama Tuhan itu sudah ada Bodrek. Yahweh, ada firman, bukannya satu seperti yang dinarasikan oleh Jakobus tadi gitu loh. Jadi saya ini Oke. Saya jelaskan dulu. Biar sabar, kau paham. santai ya, santai. Sabar. Saya jelaskan biar kau paham. Oke. Tapi Sabar, kayaknya Bang. tidak kenapa sih. Ya, Bapak. sabar Bang Jakobus. Tapi jidat Anda kayaknya sering sholat itu Bang, hitam loh jidatnya. Kayak sering sholat. Jidat hitam kah? Iya. Ada hitam. Hitam kah? Masa sih? Di dekat mata itu, di atas mata ada hitam-hitamnya. Mungkin Enggak, sering sholat. begini saya tengahi Pak kebetulan berarti Anda menganggap Pak Jakobus ini muslim begitu? Enggak. Dia- Begini, biar Anda percaya dan Mereka biar kalau tidak sudah ada di- framing, bentar, biar tidak ada framing, Pak Jakobus bisa gak Anda menunjukkan kekristenan Anda? Contoh, saya di rumah Kristen mungkin ada salib. karismatik. Saya jemaat GKKD Gereja Kristen Kemah Daud. Soalnya dia nggak percaya, barangkali di rumah ada salib ditunjukin atau di Nggak KTP. ada, kita salib. agama.
kita nggak pakai salib Abuya. Di salib itu saya percaya ada jin. Oh. Coba lihat KTP, coba lihat KTP biar tidak ada framing. Ada Alkitab saja saya. Mau lihat KTP? KTP. Keren. Nah, Ini silakan. KTP-nya. Kita Baru lihat bikin dulu ya. KTP saya kemarin Abuya, ada perbarui karena kan provinsi Papua Tengah ini. Jadi kita sudah KTP baru sekarang, sudah provinsi Papua Tengah. Neknya jangan di ini, neknya. Ini lihatlah. Nah. Kau lihat ya. Kau pikir saya Islam? Nah. Nih jangan kau ambil nicknya nanti. Kebetulan udah kelihatan agamanya apa? Lagi, Gimana sih? Coba mari sekarang. Saya perbesar tuh, saya perbesar. Ayo, silakan Pak Jakobus, perbesar saya tuh. Aja. Sabar Kak. Udah mari sudah nanti saya apa bikin. Sekarang itu kalau KTP ditunjukkan pelanggaran. Makanya Pak, kebetulan kalau udah kalah berargumen jangan kau framing ini muslim tuh. Ada kan Kristen kan? Bisa baca. Oke, siap. Lanjut. Kau kalau bodoh ndak usah ngajar kebenaran, kebetulan. Jadi kalau bodoh itu mendengar bukan mengajar. Nah kalau bodoh mengajar akhirnya Kristen ini baling-baling bambu semua di TikTok. Saya malu. Kristen baling-baling bambu. Tahu Kristen baling-baling bambu? Kristen helikopter. Pak Jakobus dibilangin tadi kebetulan ini adalah jemaat kesayangan pendeta, makanya dia ngajar. Gimana sih? Ada aja nih. Dibilang saya karismatik, nggak percaya. Kau pikir saya prosetan? Saya bukan prosetan. Saya karismatik, bukan prosetan. Oke. Gimana Pak kebetulan kalau Anda menyerah silahkan lambaikan bendera putih. Bilang Pak Jakobus saya ampun, saya kalah berargumen. Silakan biar kelar. Silakan Pak kebetulan. Ada yang menyerah. Ini kita diskusi ya teman-teman ya, diskusi. Oh, diskusi ya. Diskusi Iya, itu tadi kan begini pendapat, diskusinya. ya. Tadi saya tanya. Kebetulan saya tanya Yesus roh atau daging dan darah? Jawab. Enggak, kita dari awal Bang Jakobus. Tadi Iya, Anda sudah katakan itu dari di perjanjian awal. lama Dari awal kan berapa? saya tanya itu. Kau nggak Ya. jawab-jawab, mutar-mutar ke sana Bang kemari. Jakobus, sebentar. Di perjanjian lama tadi Anda katakan Tuhan itu berapa? Satu, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, Allah yang satu, Allah yang esa, tubuh jiwa roh. Berarti di perjanjian lama tidak Saya bilang Jadi itu kita menampakkan kalau di diri di perjanjian sini. lama yang turun itu sukmanya, Sang Firman turun. di Kau tidak Silo mengerti ya. sih. Di Silo tadi berarti yang turun firmannya Kalau di kan? perjanjian lama, Firman itu merogoh sukma keluar menjadi langsung manusia utuh besar, langsung berjanggot. Perjanjian Tapi di perjanjian baru dia merogoh sukma menjadi bayi Yesus Kristus, paham kau? Botol. Gini. Jangan kau ngajar saya. Artinya di perjanjian lama juga Tuhan sudah ada Kalau di firman. perjanjian lama Sang Firman turun menjadi manusia berjanggut, udah kakek-kakek. Ketemu Abraham, kakek-kakek makan kambing bakar. Betul. Betul tidak? Sang Firman jadi kakek-kakek makan kambing bakar bersama Abraham. Nggak ada disebutkan jadi. Mana sih Bang Jakobus ini? Iya. Oh jadi Abraham ketemu dengan Tuhan di perjanjian lama itu dia masih bayi. Di dalam kandungan Sarah berarti. Botol. Goblok kau. Jangan kau ngajar saya. Sabar. Ya. Pertanyaan Bang saya kok tidak jawab-jawab. Tuhan itu Karena pernyataan awal kamu Bang Jakobus sudah salah. Dari awal kau sudah yang salah. Kau botol, kau nyala-nyalain orang. Sekarang saat ini ayat 2 Korintus 3 ayat 17 Tuhan itu roh. Pertanyaannya Yesus roh atau daging dan darah? Jawab.
Nggak usah ke Silo, ke Solo, ke Berarti Sragen. kamu ralat dulu pernyataan kamu yang tadi bahwa di perjanjian lama juga sudah ada Tuhan, ada firman. Jangan bilang satu toh. Ya. Allah perjanjian lama itu satu, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu Allah yang satu, Allah perjanjian lama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di perjanjian baru kenapa saya bilang jadi dua? Karena Sang Firman keluar selama-lamanya ada di dalam raga Yesus Kristus. Seekor anak domba bertanduk 7, bermata 7, goblok, botol. Bodoh, tolol, goblok, dungu kau pelihara. Jadi itu sama di perjanjian lagi sama baru. saya. Sabar Pak Jakobus. Sama di perjanjian baru juga Bapa, Firman dan Roh Kudus adalah satu. Tidak ada menyebutkan itu tiga ya. Saya tidak bilang tiga. Memang kau bodoh sekali kau. Yang Saya tidak menyebutkan bilang itu tiga, dua. bodoh. Ada yang menyebutkan itu 1,5 ya kan? Satu juga gitu loh. Bicara dengan orang bodoh. Kau diketawain sama anak perempuanku ini. Aku perempuan sama istriku apa murtadin ketawa dengar kau ini. Kau goblok katanya. Pemurtadinnya istrinya sama Istri saya anak. murtadin. Ini gimana Bang Elia? Saya yang baptis istri saya. Lepaskan ini gimana itu kira-kira itu? Bang Abuya ini harus bertindak ini. Iya, makanya gini, Tadi- Pak kebetulan, tadi kau Pak bilang kebetulan. saya Bentar, Pak Jakobus. Jadi gini, Pak kebetulan, kenapa saya menyuruh Pak Jakobus menunjukkan KTP? Karena saya tahu dia Kristen tulen, bahkan istrinya itu murtadin. Kita nggak ada masalah, itu pilihan masalah agama. Gitu, cuman saya itu ingin kalian diskusi itu berdasarkan data, dan ternyata dari tadi Pak kebetulan kelabakan, tidak bisa mengasih data kepada Pak Jakobus bahwa Tuhan Anda satu. Kenapa saya menghindari bicara tadi bentar Pak kebetulan. Kenapa saya menghindari berdebat dengan Pak Jakobus? Karena Tuhannya dua, sedangkan Tuhan saya satu. Saya ngaku kalah. Pak Jakobus Tuhannya dua. Kalau Pak kebetulan mengaku kepada saya Tuhan saya 3, Abuya, saya juga akan menghindari perdebatan dengan kebetulan karena Tuhannya 3, saya kalah cuman 1. Cuman karena kebetulan ini Tuhannya 1, Jadi 1 lawan 1. 3 atau 3 ngaku 1 atau 1 ngaku 3, nggak tahu, itu Pak Jakobus mungkin yang lebih tahu. Makanya saya berdebat sama Pak kebetulan. Makanya jujur di sini, Tuhan Anda ini 1, 2 apa 3? Begitu kayak Pak Jakobus. Mau kerja banyak. Jadi begitu Pak kebetulan kalau bicara sesuai konteks ayat. Masa istri saya ketawain kau ini loh. Dia tidak punya Roh Kudus. Nah itu istri saya obat kau. Nah, kita biar kau telan kalau tidak ada Roh Kudus tidak bisa. Dikata-katain nama perempuan. Ih, malu kebetulan kalau gua turun sih. Ih, malu udah kalah. Ih, malu. Ketawain sama anak istriku kau kebetulan. Iya, ini Pak Jakobus harus dibela oleh sang istri. Kalau tidak nanti dia tidak dibenarkan, ya. Iya. Harus dibela karena benar yang tertulis. Kalau kau kan cuma congor babi. Tadi kan saya bawakan 1 Samuel 3 ayat 21. Jadi di situ, Pak Jakobus sebentar. Di situ kan dikatakan bahwa Tuhan menampakkan dirinya melalui firman-Nya. Di situ dalam bentuk apa firman-Nya itu Pak Jakobus? Dalam bentuk manusia yang besar, yang utuh, tiba-tiba jadi manusia besar. Oh, berarti dari perjanjian lama memang firman itu sudah ada dinyatakan dalam pribadi yang berbeda dengan Bapa sendiri. Iya, dari perjanjian lama. Begini, kau tidak tahu Dia sudah mengakui bahwa di perjanjian lama juga firman itu sudah ada nampak. sebentar kebetulan. Ya, berarti dari perjanjian lama Tuhan ada 2. Bukan cuma 1 berarti. Kau lucu. Kau membuktikan argumen saya benar, dari perjanjian lama Tuhan itu 2 berarti bukan 1. Jadi Bang kebetulan mau nanya dulu. Itu ayat berapa? Samuel berapa? Sebentar. Samuel Begini, berapa itu? Pak kebetulan. Jadi Pak kebenaran. dari kitab perjanjian lama, dari zaman dulu, Elohim itu merogoh sukma. Yang turun itu bukan Elohim seutuhnya. Elohim tinggal di sorga, Bapak Elohim.
Roh Kudus tinggal di sorga, yang turun itu firman, yang sering nusul itu ketemu Abraham, ketemu dengan Adam, ketemu dengan nabi-nabi, itu firman. Yang nusul, Pak Jakobus berarti pecah kongsi ya, pecah kongsi ya. Iya, pecah kongsi. Ini Cuma kebetulan di mungkin nggak perjanjian tahu apa lama, itu pecah kongsi. Tanya dulu Pak Jakobus, tahu nggak dia pecah kongsi? Mungkin nggak tahu dia. nggak ngerti dia, Bu, dia nggak ngerti dia. Elohim itu pecah kongsi. Bang, kebenaran tadi Samuel berapa? Coba aku pengen tahu, pengen baca. 1 Samuel 3 ayat 21, Bang. 1 Samuel 3 ayat 21 ya. Lanjut. Kejadian 18 ayat 1 juga ada. Jadi Tuhan ketemu Abraham makan kambing bakar di Silo. Makan kambing bakar. Baca Kejadian 18 ayat 1. Buktinya begini Pak Jakobus, dari perjanjian lama sendiri, Tuhan itu sudah menunjukkan dirinya melalui firman-Nya, betul kan? Dan di perjanjian baru, firman itu memang betul-betul turun sebagai manusia, kan begitu? Ya, begini saya jelaskan. Tapi sudah sepakat ya. Menjelaskan terus. Nah, Begini. Di perjanjian lama, Elohim itu kan satu, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, Allah yang satu. Ya, sama seperti tubuh, jiwa, roh. Ya. Nah, kalau dia tugas ke bumi, nusul ke bumi, ketemu Abraham, ketemu Adam, ketemu nabi-nabi, itu Elohim merogoh sukma. Sukmanya yang keluar, firman yang keluar, berupa jadi manusia, ketemu dengan Abraham makan kambing bakar. Di kitab Samuel juga tadi kau baca, ketemu dengan hambanya, dengan Samuel juga berubah wajah juga. Nah, kalau di perjanjian baru, dia tidak ketemu dengan manusia dalam bentuk dewasa. Dari dalam kandungan Bunda Maria, makanya Yesus dikatakan Adam kedua. Adam pertama diciptakan dengan debu tanah, Adam kedua itu dari dagingnya Maria, dari ovumnya Maria. Nah, itu selamanya permanen, sang firman itu ada di dalam Yesus, tidak keluar lagi. Makanya saya saat katakan dua. Oke, Pak Jakobus, saya tanya dulu nih, kebetulan kira-kira dia paham nggak? Apa kebetulan apa yang disampaikan Pak Jakobus Orang jujur? Muslim Anda paham, kau memahami tidak paham karisteng-karisteng ini? Coba, Anda paham nggak Pak kebetulan? iya. Dan Yesus selalu menyatakan bahwa dia satu dengan Bapa. Siapa yang melihat? Yesus mengatakan Bapa di dalamku, aku di dalam Bapa, itu karena sang firman. Berarti dia tidak keluar dari Bapa. Udah Bang, Abang jawab sendiri kok. Ya. Lucu kau. Oke, Sekarang clear. saya tanya, Gini. di mana ayatnya Bapa? Sekarang saya tanya, di mana ayatnya Bapa masuk dalam Yesus? Silakan coba. Ayatnya mana Bapa di dalam Yesus? Ada masuk dalam Yesus? Oke, saya tanya sebentar, saya ambil. Firman itu Bapa itu juga. Karena firman adalah sukmanya Bapa. Botol, goblok. Bodoh ngajar. Bodoh itu mendengarkan. Ini pernyataan Bang Jakobus sendiri dari tadi mencela-mencela. Tadi dikatakan bahwa firman itu keluar dan selamanya di dalam Yesus. Tiba-tiba sekarang menyatakan bahwa Bapa satu dengan Yesus lagi. Mana sih? Kau yang Mana Anda? Sebentar. Jadi itu kan sebenarnya di dalam Yohanes begini kebetulan. Kau belajar dulu itu merogoh sukmo itu seperti apa? Merogoh sukmo itu bagaimana? Baru kau akan mengerti saya punya konsep ini. Kalau kau tidak mengerti dan merogoh sukmo, sabar Bang Jakobus. Ini tadi Yohanes 17 ayat 21 mengatakan begini ya. Oke, sebelum dibaca, Pak, kebetulan maaf saya minta waktu bentar. Iwan pilih ini kapal goyang-goyang ini, goyang-goyang teman-teman, tap layar, kencangkan dulu tap layar sampai 50K teman-teman. Jangan lupa diposting ulang, tap layar. Ayo. Begini Pak, kebetulan saya jelaskan sedikit lagi, mudah-mudahan kau ngerti. Yohanes 1 ayat 1, firman itu bukan perkataan. Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah sukma atau jiwa ilahinya Bapa. Maka Yesus katakan, tidak salah Yesus katakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Karena firman itu Bapa itu juga, jiwanya Bapa juga.
Jadi maksud Anda tadi dua. Tapi kalau kau katakan firman itu perkataan, Anda yang mengatakan satu sekarang ini. Bang Jakobus, sebentar. Anda mengatakan dua, Anda pula yang menyatakan satu. Ini kan aneh. Ketika dibawakan ayat-ayat Alkitab, tiba-tiba Allah itu satu. Tapi ketika kita ngomong tanpa data, Anda menyatakan dua. Coba di mana sebentar. Di mana di dalam Alkitab menyatakan Yesus Tuhan itu ada dua. Coba tunjukkan satu ayat aja. Saya nggak akan berbantah-bantah lagi dengan Anda. Artinya gimana? Di mana di Alkitab Perjanjian Baru tertulis Tuhan itu ada dua. Coba tunjukkanlah. Kau mau minta ayat yang maksudnya yang bagaimana jenisnya ini? Ada banyak ayat. Sebentar. Yang tertulis Tuhan itu dua, bukan satu. Tuhan itu dua. Tuhan Seperti itu dua. Ya. Oke. Di Korintus ada ya pernyataan Rasul Paulus. Di kitab Wahyu 22 ayat 3 ada juga. Oke, satu-satu. 1 Yohanes 2 ayat 22 juga Yang ada. mana tadi? Yang satu aja dulu. Ayat berapa? Oke. Saya buka. 1 Yohanes lebih tepatnya 1 Yohanes 2 ayat 22 baca. Satu, sebentar. Oke. Silakan dibaca. 1 Yohanes 2 ayat 22 ya, betul? Ya. Oke. Siapakah pendusta itu? Orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, yaitu Ya. Mesias. Yesus adalah Orang manusia. itu adalah antikristus, orang yang menyangkal Bapa dan Anak. Terus di mana menyatakan Bapa dan- Tuhan itu dua? Bapak dan Anak. anak. Berarti ada berapa orang itu goblok? Kan ya. Bicara dengan Kristen Sengkle ini. Turun dulu. Bapak dan Terima kasih ya, terima kasih. Bang Jakobus, Bapak dan botol jangan lari Saya dulu tunggu Bapak ini. dan. Saya ke gereja dulu ya. Oh iya ke gereja dulu. Kau makan uang sana. Lihat paha dulu dengan buah dada di gereja dulu. Sana. Ini Pak Jakobus. Botol. Serius ada itu kan? Saya mau ke sana Sana ke gereja. Buruan nanti itu dada-dada dan paha-paha lah, apa ilat ketutup Ada di sama sana. pendeta. Saya mau ke sana kan? Kalau ada. Banyak paha-paha itu orang pakai rok mini sama itu. Aboy ke sana ibu yuk. Gereja itu. Aboy. Iya, tapi gini Kak Angon, saya tuh ingin bertanya sama Pak Jakobus begini ya Kak Angon. Kenapa sih Pak Jakobus ini tidak pernah ke gereja dan kayaknya Pak Jakobus benci, tidak suka dengan para pendeta yang suka berkhotbah, padahal kan dia mengajarkan kepada jemaatnya Yesus Tuhan gitu kan. Kenapa Pak Jakobus seolah-olah tidak suka? Mungkin Pak Jakobus bisa menjawab. Ya. Silakan Pak. Karena begini, kadang pendeta itu tidak menjelaskan sesuai konteks ayat. Kalau mereka mau jujur, kalau kita mau baca ayat, kita harus bersanding sejarah, kita harus bersanding dengan KBBI, kitab Kamus Besar. Tidak boleh kita membaca ayat brutal-brutal, itu kita menyesatkan. Kan sudah ada tertulis di Alkitab, penyesat-penyesat itu akan muncul dari dalam. Pendeta salah satu, kata siapa tidak. Nah, saya menghindar dengan penyesat-penyesat ini yang dari dalam. Kalau dari luar saya tidak takut, tidak was-was saya. Kalau dari dalam saya, musuh dalam selimut ini bahaya bro. Istri bisa jadi musuh, anak bisa jadi musuh, apalagi pendeta, tai lasso juga. Oh, berarti menurut Pak Jakobus banyak para pendeta di gereja itu yang menyesatkan jemaat seperti itu. Ya banyak. Oke, tapi kan para jemaat ini justru mereka itu sangat antusias dengan pendeta ini kan, bahkan perpuluhan pun mereka mungkin takut tidak bayar itu. Seperti apa Sebenarnya tanggapan? Begini ya Bu ya, kita manusia ini kan diciptakan manusia yang ini ya, yang lemah ya. Yaitu kekurangan itulah yang digunakan para pendeta-pendeta karena mereka sudah belajar. Ini manusia-manusia ini kan bodoh. Ya kayak tadi itu kebetulan itu. Mau aja dibodoh-bodohi, senang. Manusia ini ya itu ibaratnya saya ingat dulu ada ini yang pintar filsafat bilang begini. Perempuan itu walaupun dirayu itu gombalannya itu menipu, dia senang. Itu manusia rata-rata seperti itu. Senang digombal walaupun itu tidak benar. Nah, itu pendeta-pendeta itu di atas mimbar banyakkan gombal, saudara-saudara.
Jika saudara pingin sehat, pingin diberkati, maka berkatilah hamba-hambanya. Pendeta makin buncit, jemaatnya makin kere. Tepat sekali. Ini penyesatan ini, Abuya. Nggak ada ajaran Yesus kayak begitu. Ajaran Yesus yang benar itu, kau kumpul duit, bagi-bagi sama orang miskin, sama orang berkebutuhan khusus. Itu ajaran Yesus, bukan ajaran pendeta. Saudara-saudara mau diberkati, berkatilah kami hamba-hamba Tuhan ini, karena kami butuh makan dan minum. Beli Pendeta makin Royce ya. buncit, jemaat Beli makin Land Rover. makin kere. Malah beli Royce ya Kang ya. Oke, begini ya. Ini saya sapa dulu Pak Hamba Hina. Selamat pagi, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Hamba Hina dibuka dulu kameranya, Pak Hamba Hina. Oke. Pak Hamba Hina ini Kristen bukan Pak Hamba Hina? Kristen sejati. Kenapa Pak Jakobus langsung ketawa aja? Jangan ketawa. Diskusi dengan hamba yang satu ini. Bisa gulung kuming oten di bawah ini. Dikasih naik kita dua ya. Teman-teman Kristen pada kabur semua ini, nggak mau lagi. Bisa gulung kuming ini Kristen. Aduh, katanya. Jadi disembunyikan dulu, Pak Ustadz. Sembunyikan dulu kami. Enggak gini soalnya ya, menarik ini. Kan Pak Yakobus ada dua nih, Tuhannya ada dua. Pak Hamba Hina ini seperti pasir di lautan ya, tak terhitung ya. Tuhannya seperti pasir di lautan. Ya, bisa. sekarang Pak Jem, Tuhannya ada berapa Pak Jem? Jujur Pak Jem. Tuhan Pak Jem ada berapa? Jujur Pak Jem. Tuh Pak Jem satu. Yang satu ini merujuk kepada Yesus kan Pak Jem? Nah Pak Hamba Hina Kristen yang menuhankan Yesus, surga neraka Pak Hamba Hina? Neraka. Neraka Pak Jem. Kan udah dijawab, Buya. Itu kan omongan manusia. Omongan manusia. Benar Bang Ada Hina? ayatnya, Jamie jangan salah. Ada ayatnya itu, hamba Hina itu. Ada aja kau. Iya, tapi aku juga percuma Bang. Aku udah sering sama Bang Hamba Hina itu di neraka-nerakain. Cuman aku udah dapat jaminan dari Nabi Luga. Aku dapat jaminan dari Aku dapat jaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Erwin. Waalaikumsalam, Bang Erwin. Wah, bakal nipis lawan diskusi nih kayak gini nih. Nggak ada lawan lagi nih bentar lagi nih ya Bu ya. Aduh, kacau nih. Dulu Bang, Abang salah paham, Bang Yakobus. Saya nggak bilang saya percaya sama Nabi Luga. Saya bilang saya diberkati sama Nabi Luga. Kalau dikasih berkat sama kasih duit nggak apa-apa Bang. Oh Masa iya. Ya kan? Iya. Nah, kalau itu setuju saya. Oke sip Bang, setuju. Saya pikir dijamin sama Nabi Luga, kaget saya. Tapi begini Pak Jakobus, sebelum Hamba Hina masuk ya, mungkin dari pembicaraan Pak Jakobus dengan Pak Kebetulan, Pak Jem ada tanggapan mungkin, atau Pak Jem sekarang ingin pindah haluan, Tuhannya ada dua seperti Pak Jakobus. Silakan Pak Jem. Saya bingung milihnya Bang. Saya kan cuma satu, Bang Yakobus dua, Bang Hamba Hina tak terhingga. Bingung milih yang mana nih jadinya nih. Ini Hamba Hina deh, lebih banyak kayaknya. Sama hamba Hina lah. Kan dia banyak, kalah dua. Saya bukannya nggak percaya sama Nabi Luga kejam Bang. Temanku itu kejam. Masa bom ditabrak digilas sama limusin ya katanya. Makanya nggak ikut dah. Cerita dia kan. Ya begini Jamie. Ya saya sih ndak itu, kalau kau mau percaya si Luga sih ndak masalah, buat saya ndak masalah. Ya tapi ya kau harus tahu Luga itu siapa, begitu loh. Jangan kau tersesat sama si Luga.
Nah, ulah bang, aku apa ngerti maksud Oke, abang. izin sebentar Lagi ya, Viral Pak di Jen sini. sama Pak Jakobus izin. Di sini ada 2 Kristen yang baru naik, Pak Melbourne. Anda Protestan Katolik, Pak? No, turun kan bener apa kata gua, kalau ada Jakobus sama hamba hina di atas berserah udah Oke, Bang Kerel Kristen apa bukan Bang Kerel? Silakan dibuka mute-nya. Kristen. Oke, Selamat hari Anda Minggu. sebagai Kristen Bang Kerel, Yesus Selamat hari Tuhan bukan? Minggu pertama Advent. Oh, Advent Oh, dia. Bang Melbourne Muslim, maaf abangku, maaf, maaf, masya Allah, siap. Bang Kerel ini Kristen, Tuhannya ada berapa bang? Satu. Yang satu ini merujuk kepada siapa? Bapa. Bukan Yesus bukan Bapa Tuhan. Hashem. Yesus itu Kurios sesuai Yohanes 17 ayat 3. Komplit sudah. Nah, Tuhan 2, Tuhan tak terhingga. Pak Kerel, Tuhannya bukan Yesus. Komplit ini, saya noise, lanjut. komplit benar. Yang jelas Tuhan saya bukan perut saya. Kalau Tuhan saya perut saya melanggar Filipi 3 ayat 19. Kalau Calvin bilang begitu betul, tidak ada salahnya. Karena Bapa, Firman dan Roh Kudus Allah yang esa, Allah yang satu. Sang Hasiem itu sendiri, Elohim itu sendiri. Cuma Masalahnya Tuhan siapa di sini yang Kristen? saya. Oh, bagus. Kalau mentuhankan mengaku Yesus adalah Tuhan atau Yesus Kurios, apakah terhindar dari mentuhankan perut? Apakah masih memasukkan di perut itu masih memasukkan juga B2, bebek, bahan guguk? Kalau demikian adanya berarti masih mentuhankan perut sebenarnya, bukan Yesus yang dituhankan. Yakin kau? Yakin. Baca. Oke, kita perang ayat sekarang. Baca Kisah Para Rasul 10 ayat 15, silakan. Oh iya. Dari ayat Baca 13. dulu Coba baca dari ayat ayatnya. 13 dulu. Baca dari ayat 13. Baca dari dulu. ayat 13. Itu penglihatan bukan mimpi ya. Silakan baca. Dan di penglihatan itu hanya ada sembeli dan makan. Sebelum sembeli belum ada, tidak ditulis tentang apa yang harus dibuat. Apa saja yang diperbuat terhadap mereka sebelum mereka itu disembelih. Iya. Artinya KPR 10 ayat 13 belum lengkap merangkum relasi manusia dengan hewan dan alam. Jadi kau yang Tuhan di sini berarti. Oh, yang Penglihatan itu Bukan penglihatan. kami yang Tuhan. Yang Tuhan. Dulu Advent dengar dulu. tidak bisa, Sebentar tidak dulu. bisa. Yang Tuhan Kisah adalah Para yang Rasul itu penglihatan mentuhankan bukan adalah mimpi. perut. Kalau mimpi itu perut namanya banyak kali kau ngomong kau. Perut Banyak yang kali ngomong kau. dituhankan. Kalau kau nggak makan B2 kau berarti kau nggak mengasihi Bapak, kau bohong kau. Iya, katanya kau mengasihi kau. Kau munafik kau, Apen. Kau munafik kau itu orangnya. Apa yang dihalalkan Wajib sama oleh meja aku Allah makan kok. tidak boleh kamu haramkan. Apa yang diharamkan oleh Allah tidak bisa kamu halalkan. Ada ayatnya. Ya, bukan jangan itu. kamu jadi Tuhan. Ayat 30 Kalau kau Ayat itu nggak benar tuh ayat ayat itu. 10 itu Kitabnya diperhatikan, Paulus. belum lengkap. Belum Nggak benar lengkap ayat ayat itu. 10 Sekarang itu. pertanyaannya begini. Benar itu. Calvin, pertanyaannya Jawab sekarang pakai begini. ayat. Kau mengakui Rasul Paulus tidak? Mengakui Rasul Paulus tidak? Mengakui, tapi kan belum lengkap ayat 13 sila Aku tadi. nggak mengakui. Rasul Paulus sudah mengakui. Kalau Nggak kau benar itu. mengakui Ayat Rasul 13. Paulus lebih mati lagi kau. Kau dihujat sama Paulus di ayat-ayat Korintus itu. Orang yang masih melakukan hukum Taurat itu iblis. Baca Iya. ayatnya. Korintus coba iya. baca. 1 Iya, baca. Korintus 8 ayat 13. 1 Korintus 8 ayat Iya, 13. orang yang masih Coba. melakukan hukum Taurat itu hukum iblis. Berarti mereka 1 pengikut Korintus iblis. 8 ayat 13. Nah, 1 Korintus Gimana 8 ayat dong 13. itu? Kalian Coba. Advent ini, ayo. Pengikut Advent. iblis berarti kalian. Saya bukan Advent. Saya mengatakan selamat minggu pertama masa Advent, memasuki minggu pertama masa Advent menjelang. Bukan Advent. Tadi kau bilang kau Advent. tuh Liko. Tuh Liko. Saya Oh, katakan Tuli. selamat memasuki Kalau ikut masa pengikut api itu Advent masih tinggal minggu dalam pertama. dosa itu.
Oh, jangan Ayatnya kau bilang 16, masa Roma 6 ayat 14. Advent itu hari Sabtu, hari hari 1 hari Korintus Minggu. 8 ayat 13. 1 Korintus 8 ayat 13. Ayo. Nggak benar itu semua, itu bohong itu semua itu. Dia malu dengan ayat-ayat Paulus, makanya dia dia. Apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, Dan dunia itu. untuk selama-lamanya tidak akan makan Jangan kau ngaku daging Advent lagi. kalau kau malu. Malu dia. Ada aja kau salah ketemu orang ini. Belum tahu dia. Apalagi sama aku nanti. Aku untuk selama-lamanya Kau ketemu tidak Aba Ina lagi lebih hancur lagi kau. Dikeroyok Tuhannya banyak Makanan- banget itu. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, Siapa nama ini? Oh, Abu untuk Ya, selama-lamanya tidak akan mau Lihat makan lagi, namanya. supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Perkataan dunia itu semua itu. Nggak ada itu 13. perkataan manusia itu. Itu hanya cetak-cetakanmu sendiri itu. Oke, kalau begitu perkataan Yesus Matius 15 Nggak ada itu 17 perkataan sampai dunia. 19. Itu perkataan manusia itu. Nggak ada benar itu. Satu pun nggak ada yang benar. Ya, dasar para penyembah perut. Kalian ini Apa penyembah perut? Para penyembah perut. Penyembah perut kau. dikasih ayat yang menentang Advent, kalian lari ngaku bukan Advent. Kang Erwin tanggung jawab, Kang Erwin ini Kristen gimana ini ngomong semua, Kang Erwin pusing gua. Saya takut ngomong, nanti Bang Robin marah sama saya. Iya, karena yang tepuk tangan juga masih menyembah. Ini dia dan mau lebih dari menguatkan Tuhan dia. perutnya. Sama juga kami mawon. Karena kamu Tuhan Tepuk tangan barusan itu masih menuhankan perutnya. Gak usah, kamu juga masih menuhankan. Kamu gak usah banyak ngomong. Menuhankan apa? Saya tidak menuhankan perut saya. Pertanyaannya begini, kau tidak makan lagi. Saya tidak menuhankan perut saya. Kami tidak menuhankan perut kami. Ya saya Kami masih tidak memasukkan B2 buku ke perut kami. Ya sekarang Kamu pertanyaannya, apa? kau masih Kamu kerja ada kok. makan tidak? Ya kau kalau Coba kau masih apa kerja, Pak Robin cari dengan makan, apa ini gantian biar kedengar suaranya karena bertumpuk. Saya turun dulu gak apa-apa. Enggak, jangan bukan turun Pak Robin. Jangan turun. Bang. Biar gantian biar nggak barengan. Ya, kan mau Gitu. masuk Ini banyak kali gereja. ngomong ini dusta ini apa ya pendusta dinaikin. Turun aja kan masih mau masuk gereja. Kenapa turun beliau. aja? Kok kayak ngatur aku? Kau bukan Udah Tuhan kok. mana kau Aku nggak boleh gereja diatur. lah, cari Turun paha di aja gereja sana. hamba. Apa Hamba turun aja? Gak mau aku turun kenapa rupanya? Oh, tidak mau menyudutkan hari Tuhan ya. Hari Minggu. Kau menuhankan perutmu aja kau banyak kali ngomong sama aku. Masih kerja yang cari menuhankan perut, yang makan, mengisi perutnya dengan Kamu macam-macam bukan perut. ngomongin Jangan orang balik teriak balik kau. Yang menuhankan perut itu yang memasukkan segala macam ke perutnya walaupun Ya kau. tidak dikorbankan. Kau Barusan kau udah makan mie dua, munafik kau. Pura-pura Oh, kau. tidak. Kami tidak Saya lihat kok. Saya lihat dari sini, saya bisa melihat. Sebelum kau memakan saya udah melihat. Waduh. Ada ketemu dukun di sini. tadi Hari Minggu ada dukun ya. Dukun itu manusia dunia. Dia bukan dukun. Bang Hamba, berarti Bang Hamba lihat Bang Karol makan B2. Benar. Iya. Wah, Bang Karol ketahuan lu. Aduh. Apa ini kan Saya belum masuk gereja masuk komal ketemu dukun. Nah, saya kok masuk komal malah ketemu dukun di sini. Udah ada yang seperti Nabi Luga di sini ya. Pagi-pagi komal gua ini Nabi kayak di Luga pasar, itu ini di bawah pasar saya, Oten, ini di jauh. pasar Oten pagi-pagi komal gua kayak di pasar ini. Bagian gini ya, sedikit Pak Jakobus, sedikit. Saya selalu mengulang kata-kata yang sama kepada Bang Carol. Alasan dia tidak makan binatang itu katanya kasihan. Sekarang kita pakai akal sehat ya, kita sama-sama manusia. Ketika kita menyembelih satu hewan, ya misalkan ayam, apalagi yang lebih besar dari ayam seperti sapi atau kerbau gitu kan, satu nyawa itu bisa dimakan oleh ratusan orang. Saya selalu mengatakan kata-kata yang sama supaya Bang Carol ini berpikir gitu kan. Sedangkan ketika Carol makan tumbuhan, dia pagi-pagi makan sama bayam misalkan. Bayam itu sama makhluk hidup. Ketika dia ambil batangnya gitu kan, dia tidak mungkin mengambil satu nyawa. Mungkin dia ambil bapaknya, ibunya, kakeknya, anaknya, cucunya. Dia ambil semua itu, dimakan sendiri itu. Dan kita bayangkan coba kalau ada yang tersisa misalkan dari bayam ini atau kangkung ini anaknya. Terus sama Carol ibu bapaknya dipetik, dimakan. Dia jadi yatim piatu, kasihan. Sebentar Buya.
Gua tadinya mau ikut nyerang Bang Kerel, mau belain Bang Kerel gua. Bang Kerel itu makan bayam bukan yang masih hijau, tapi yang udah kuning coklat yang udah mati. Bukan yang hijau, Bang Kerel. Gua yang udah Bang Kerel, mati. Bang Kerel, tenang aja Bang Kerel. Lu salah paham Buya. Bukan udah kuning Jemi, udah coklat, udah kering dia makan bayamnya. Ya udah kalau kayak gitu kalau kayak gitu gua angkat tangan dah. Kalau memang Carol ini makan tumbuhan yang sudah mati, ya gua angkat tangan. Udah kirain yang masih hidup. Lanjut. Ada aja ini. Ini Advent ini memang Advent diet begini. Kalau ada Advent itu ada dua. Advent hari ketujuh, ada Advent yang pembaruan itu Advent diet, Advent vegetarian, tidak makan yang berdarah, cuma makan sayur doang. Ikan Nah, ini Karol ini. Ini dia Advent Iya, pembaruan. saya memang sempat jumpa dengan Pak John yang Advent pembaruan. Ya, kalau Advent Saya pembaruan Advent. memang cuma makan sayur-sayuran. Mereka kopi tidak, teh tidak minum teh sama kopi. Advent pembaruan itu, begitu loh. Jadi mereka cuma tumis kangkung, tumis bawang. Bang Yakob, ale juga nggak boleh. Kalau di Advent pembaruan ale nggak boleh. Jangan ketawa. Saya agak bingung juga dengan apa Advent pembaruan ini. Kalau ibu kari ayam dia Advent ini hari ketujuh, Advent yang biasa. Jadi mereka kayak orang Yahudi. Kalau Advent pembaruan itu mereka Advent vegetarian. Ada dua Advent itu, setahu saya. Karena dulu pacar saya Banyak Advent Advent. dua-duanya. Advent udah banyak. Ada Advent yang merayakan Natal. Tapi gini katanya. Pak Yakobus ya, sebenarnya ada yang lebih fundamental ya. Sebelum membahas makanan itu kan konsep ketuhanan. Baru nanti aturan Tuhan itu menurunkan seperti apa aturannya. Apakah ini boleh dimakan atau tidak. Coba kita ingin mendengarkan dari beberapa saudara kita Kristen ini dalam satu konsep ketuhanan itu seperti apa. Mungkin dari Pak Yakobus dengan Bang Robin, Bang Jemi, supaya kita juga pengen tahu warna dari Kristen itu. Kalau diskusi pun kita tahu bagaimana kita bernarasi dengan orang-orang yang berbeda warna ini. Itu Pak Yakobus. Udah Bang, Cuma tadi begini udah Bang. Kang Erwin izin. Oh sudah Bang Jeni. Iya, sebelum Bang Erwin datang. Pak Yakobus sebentar Iya, Pak Jen. benar, sudah. Ini kebetulan Sekarang ada Arnold ya, ada Arnold. Kapan Pak bagaimana Arnold, bertuhan selamat itu? pagi Pak Arnold. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Abu ya, selamat pagi. Pak Arnold ini Kristen yang santun ya. Begini Pak Arnold, di sini kan ada Pak Jakobus, dia Kristen, dia jujur mengatakan Tuhannya dua gitu kan. Nah kalau boleh tahu Pak Arnold sendiri Tuhannya ada berapa Pak Arnold? Silakan. Satu. Ya kalau di keimanan kami ya, kalau saya Tritunggal ya Bang Abu ya sudah tahu itu pasti bahwa mengatakan bahwa Tuhan yang Esa itu adalah Bapa yang memiliki firman dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu yang tidak terpisahkan, satu dalam satu dalam hakikat. Tetapi mereka bisa dibedakan. Siapa itu Bapa, siapa itu anak atau putra, siapa itu Roh Kudus. Begitu Bang Abu ya. Oke siap, terima kasih Pak Arnold. Sebelum Kang Erwin masuk, ini yang terakhir ya antara Kristen dan Kristen. Ini supaya ada edukasi dan Pak Jakobus di sini harus memberikan pemahaman kepada Pak Arnold, bertanggung jawab Tuhannya kok bisa ada dua gitu kan. Karena memang kebanyakan kan Kristen Tritunggal seperti Pak Arnold ini. Nah yang sesuai dengan data di Bible itu sebenarnya Pak Jakobus apa Pak Arnold begitu. Ini yang terakhir mungkin yang lain Kristen bisa ikut menanggapi, tapi yang penting gantian. Kita fokus pada Pak Jakobus sama Pak Arnold. Silakan Pak Jakobus tanggapannya, silakan Pak. Ya, kalau saya setuju. 1 Yohanes 5 ayat 7, Bapa, Firman, dan Roh Kudus Allah yang Esa, Allah yang satu. Ya, itu Allah perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, Bapa, Firman, dan Roh Kudus masih satu. Masih satu oknum, satu orang. Di perjanjian baru, Sang Firman turun keluar permanen selama-lamanya menjadi Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Sang Firman menjadi manusia.
Itu kenapa saya bilang Tuhan saya dua, Bapa dan Firman. Saya tidak menghitung Roh Kudus karena Roh Kudus masih ada di dalam Bapa, masih terhitung dengan Bapa. Begitu loh. Sementara Sang Firman terhitung bersama Yesus Kristus. Maka di kitab Antikris 1 Yohanes 2 ayat 22, di situ dikatakan antikris yang tidak mengaku baik Bapa maupun anak, bukan Bapa adalah anak. Saya bukan JO. Silakan Arnold. Saya kebingungan. Saya baru menjumpai denom di kekristenan mengatakan bahwa ada dua Tuhan. Jangankan Pak Arnold, saya aja bingung. Makanya saya menghindari perdebatan dengan Pak Jakobus. Kenapa? Karena Tuhannya dua. Kalau saya Tuhannya satu, saya takut sama yang punya Tuhan dua. Saya takut. Lanjut. Pak Arnold mainnya kurang jauh. Udah banyak Pak Arnold. Arnold jangan di komal Tritunggal terus, biar mainnya agak jauh dikit, jangan di pinggir kali terus, di tengah kali biar hanyut begitu loh. Oke, siap. Begini saja Pak Jakobus, mungkin Pak Arnold bisa menanggapi, dan ini untuk penengah saya serahkan kepada Romo ya. Nanti Kang Erwin setelah selesai perdebatan ini Kang Erwin masuk. Tapi untuk saat ini Romo menjadi penengah. Romo saya dari pagi capek ini menjadi penengah. Romo penengah. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo yang terkasih tengahi ya, Romo tengahi ya, tengahi ya. Adil Romo, adil, jangan bela siapa-siapa, adil. Silakan Pak Arno, tanggapan. Dari 2021 sampai akhir 2025 ini, sampai detik ini tak ada yang mampu menumbangkan guru saya ini yang Tuhannya dua. Wah, Kang Erwin, kagak jadi gua jadi penengah. Ini udah berat sebelah, kagak jadi penengah. Kang Erwin aja penengah, Kang Erwin penengah, kagak jadi gua Romo. Tanggapan Pak Arno, silakan. Ya belum ada lah, kan sesuai tertulis. Gimana mau bantah kalau baik. Ya oke, baik. Saya akan tampilkan data aja biar kita enak diskusi. Ya, silakan Arno. Nanti saya harap juga Bapak nanti menampilkan data ya biar bagus lah. Boleh. Baik. Ya, ini tentang waktu Yesus dibaptis ya. Matius 3 ayat 16 dan seterusnya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan waktu itu langit yang terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini adalah tiga pribadi, yaitu Yesus yang sementara dibaptis dan Roh Allah di sini yang seperti burung merpati. Kemudian di sini ada suara yang terdengar, suara dari sorga. Suara dari sorga ini suara dari mana? Yaitu Allah Bapa. Nah, bagaimana Anda mengatakan bahwa di situ ada dua Tuhan? Nah, ini mereka adalah satu. Di dalam Tritunggal mengatakan bahwa tiga pribadi dalam satu hakikat yang tidak terpisahkan. Disinilah menunjukkan bahwa mereka bisa dibedakan di sini. Yesus yang sementara dibaptis, kemudian Roh Allah itu seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu suara ini dari Allah Bapa itu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Anda mengatakan ada dua Tuhan di sini. Bagaimana saya jadi bingung ini? Silakan Bang. Baca ayatnya. Yohanes 5 ayat 26, baca. Saya baca? Oke, saya baca. Ya, saya baca. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ada berapa? Bang, ayat itu menyatakan sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya kenapa? Mereka itu menunjukkan dua pribadi yang berbeda, Bang. Ingat itu menunjukkan dua pribadi, bukan dua Tuhan. Sebentar. Itu bukan dua Tuhan di situ, Bang. Tidak ada yang menjelaskan bahwa dua Tuhan di situ. Itu mengatakan pribadi yang berbeda. Aduh, Abang ini Kristen yang kurang jauh mainnya, Abang ini. Jangan main di pinggir kali aja, Bang. Jangan menghakimi, saudaraku. Nanti kamu berhadapan dengan saya. Jangan menghakimi. Nah, baca ini. Santai aja lah kamu. Kamu diam aja dulu. Jangan santai aja. Kamu menghakimi. Iya, kamu diam aja dulu. Saya mau dengan kamu diam aja dulu. Supaya bisa bersuara. Benar ya? Kamu jangan banyak bicara situ. Kamu diam aja. Saya dengan Pak Yakobus.
Udah. Kamu dia, tolong diri dulu. Tenang. Bang Robin, tenang dulu. Sabar. Coba gini. Bang Robin, nanti ada endingnya Bang Robin. Sabar dulu. Jadi ini Diturunkan, saya turun, Bang. ya sabar. Dijelaskan Hamba tidak diturunkan. sama-sama Bible, sama-sama bawa data, kita dengarkan narasinya coba. Silakan. Oke. Ah, Saya baca silakan. ya ayatnya ya. Abu ya Baik, minggir sudah sedikit berbohong ini kau. temanya Abu ya. Nah, jangan sampai berhadapan dengan saya kamu. Siapa tuh namanya itu? Gara-gara Pak Robin, Robin ini, Pak itu Robin kok dia masuk dari aja dia Protestan jadi itu. kabur. Pak Robin kagak jelas kau. Kabur dia. Ya, itu dia dengar dulu lah. Saya baru mau kasih tunjuk ayat dia sudah pergi. Gimana sih ini? Menghakimi dia sama si Karen, nggak boleh itu. Naik lagi Bang siapa tadi? Naik Ya lagi. silakan kau naik baca ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah antikris? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus manusia ya? Dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Anak yang memiliki firman, sukmanya Bapa. 2 Tuhan ini bukan 1. Ini Bapa maupun Siapa Jakobus, di bawah ada Jack, dia ini pakar Bible, mengakunya seperti itu. Silakan Bang Jack, kalau Anda memang memahami Bible, coba Anda buktikan di sini ya. Jangan mengklaim doang, buktikan. Anda kok sini. sampai sekarang Ayo naik. 1, 3. Kan kita nih penonton nih, ini sama-sama membawa Bible, sama-sama membawa data, tapi dalam 2 pemahaman, gitu kan? 1 Bible, tapi 2 pemahaman. Silakan naik, yang mungkin berbeda dengan Pak Yakobus mau menjelaskan. Win, Ya jadi ini di live kan nggak, Win? Left. Oh iya, gampang lah itu nanti. Gini, izin bentar. Ini menarik ya, ini menarik. Ini ada 4 kubu sebetulnya di sini. Ada Pak Jemi, ada Hamba Hina, ada Pak Jakobus, dan ada Pak Arnold tadi. Ini masing-masing Tuhannya beda-beda ini konsepnya. konsepnya beda-beda memang. Iya. Pak Kalau saya Jakobus sesuai 2, yang tertulis, Hamba Hina, ngomong. ya. Pak Jakobus Tuhannya 2, Hamba Hina Tuhannya Bapaknya Yesus, Pak Jemi ini Tritunggal. Terus yang tadi juga Tritunggal ya kalau nggak salah ya. 3 pribadi 1 hakikat, betul tak? Sebenarnya kami karismatik juga Tritunggal, tapi pemahaman kami ya seperti narasi saya ini. Tritunggal itu Allah perjanjian lama, Allah yang Ehad, yang Esa, itu perjanjian lama. Mereka satu oknum di perjanjian lama. Di perjanjian baru ini 2, Bapa maupun anak. Kalau di kitab Wahyu itu Bapa dan seekor anak domba bertanduk 7 bermata 7. Yang di dalamnya, yang Tuhannya itu bukan dombanya, tetapi rohnya, sang firman. Yang dihitung itu firmannya, bukan dagingnya. Oke, Begitu loh. siap Pak Jakobus, Pak Hamba Hina. Saya harap Pak Hamba Hina di mute dulu ya, dan silakan di bawah ada John, ada Arnold. Pak Arnold silakan naik lagi ya Pak Arnold. Saya udah mute dari tadi. Oke, siap. Iya, siap Pak Hamba Hina. Ini soalnya Pak Arnold ini memang agak merajuk Pak Hamba Hina, jadi agak dimaklum. Iya, Pak Hamba Hina diikat aja dulu, nanti kalau Pak Arnold naik takutnya kan rusuh lagi. Nanti Pak Hambaina kalau kuat nahan sabar nanti kasih hadiah ya Bu ya, kasih hadiah nanti. Oke. Saya nggak suka orang langsung menghakimi. Emang dia Tuhan itu tadi. Dia bukan Tuhan. Oke, saya siap. Biar agak seru gitu loh Bang Hambaina. Sambil menunggu oten yang lain, Romo coba tanya-tanya ini perbedaan Hamba Hina sama Pak Jakobus di sini noise banget. Maaf lanjut. Kalau saya sudah tahu, kan dua-duanya guru saya Bu ya. Hamba Hina guru saya, Pak Jakobus juga guru saya. Jadi saya sudah tahu warna-warna Menurut Hamba Hina, Yesus itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Bapaknya Yesus. Menurut Pak Jakobus, Yesus itu Tuhan, Bapak Tuhan. Jadi Tuhannya ada 2, gitu ya.
Oke, silahkan. Tuhan 2 PS Tuhan seperti pasir di lautan. Ayo kalian. Tapi ada yang mengherankan gini, anak Romo. Ada yang mengherankan gini, Pak Yakobus dengan hamba Hina kan dua pemahaman, dua konsep nih. Kenapa kok bisa akur ya? Ada apa di belakang nih? Jangan-jangan main DM ini berdua nih. Nah itu kompromi nih berdua nih kayaknya nih. Tidak. Saya sama hamba Hina, kenapa akur? Karena sama-sama tidak mentuhankan Yesus. Begitu Bang Er. Oh begitu, siap. Jadi kami mentuhankan roh. Begitu loh. Ngerti tidak Bang Er? Siap, ngerti. Kemanusiaan tadi Yesus main kami tidak DM. tuhankan. Yang kami tuhankan itu begitu loh. Ya tadi saya curiga main DM nih kan, ngerjain Abuya ya kan. Kok akur berdua nih? Nanti jadi liar lagi, nanti bilang kita sodomi lagi. Ada aja kau. Yang gua heran begini Pak Jakobus, banyak pasien-pasien gua di bawah, dia cuma nongol-nongol doang, kagak berani naik. Padahal kalau tidak ada Pak Jakobus sama hamba Hina, dia langsung naik dan koar-koar. Sekarang ada kalian berdua, mereka kagak mau naik. Kenapa ini? Ya maklum Abu ya, kan mereka pasukannya baling-baling bambu. Kalau ndak mutar-mutar bukan mereka namanya itu. Tapi kalau saya melihat ini ya, saya bisa menanggapi. Yang kuat bertahan, yang Tuhannya katanya ngaku satu gitu kan. Yang lain yang ngaku satu itu semuanya kagak bisa bertahan loh Kang Erwin. Heran saya. Tapi saya boleh menanggapi nih Pak Yakobus dengan Pak Robin ya. Ketika kita melihat Yohanes 5 ya, Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kalau kita melihat ini kan memang dua sosok ya. Tetapi dua sosok kita melihat memang sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Yakobus. Bapak itu punya sosok sendiri dan anak memiliki sosok sendiri kan gitu Pak Yakobus ya. Cuman yang berbeda, kenapa anak ini digelari Tuhan? Itu yang pertama. Ya kan gitu. Nah, kalau perspektif Muslim melihat dalil ini, yang Tuhan Bapa, yang anak ini adalah yang diutus Bapa sesuai dengan dalam Yohanes 17:3 kan gitu ya. Inilah hidup yang kekal itu. Siap. Erwin, stop dulu. Nih, udah banyak tamu yang mau menggunduli Pak Jakobus nih, ada dua. Romo disapa dan diarahkan. Romo, gua noise di sini. Lanjut Romo, teman-teman di tap ini udah nggak bisa. Lanjut. Takut rungkat tap nggak bisa posting ulang. Lanjut tap. Siap. Enggak, takutnya kalau kita yang menginterogasi Pak Jakobus, takutnya kita dibilang TST-an ya kan, DM-DM-an di belakang gitu kan nggak enak. Nah, biar sama-sama ini saudara kita yang Kristen yang menginterogasi langsung gitu. Pak Trinity. Masalahnya kalau saya tanya sama Pak Robin ini nanti emosi dia. Apa Pak Robin sama saya ini kalau beradu ngomong musuhan langsung, makanya nggak nanya sama Pak Robin saya. Pak Trinity dulu ya. Pak Trinity. Berarti Bang Erwin kayak Pak Angon ya. Betul. Enak diam saya dengan Pak Robin ini. Ya, akur dalam diam gitu loh Pak Robin. Benar Pak, benar. Itu yang makan. Ya kalau ada yang mau, teman-teman Kristen yang masih mau menanggapi silakan. Ya Pak Trinity. Selamat pagi Pak. Selamat hari Minggu. Gimana? Ya Pak. Pak Trinity Kristen ya? Iya betul. Yang Tritunggal, Oneness atau Unitarian Pak? Ya itu Trinity itu kan Tritunggal. Oh ya, Tritunggal ya. Nah, begini Pak, menurut yang Tritunggal, Yesus itu kan satu di antara yang tiga, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga pribadi, satu hakikat, bisa dibedakan, tidak terpisahkan. Nah, menurut pemahaman Pak Jakobus ini, Tuhannya ada dua Pak, yaitu Bapa dan juga Yesus katanya. Menurut Bapak gimana? Bapak setuju nggak dengan pernyataan Pak Jakobus ini? Monggo. Bahasanya yang salah sih. Bukan berbicara soal banyaknya Tuhan, tidak. Hah? Ya, cuma
bahasanya kita harus bedakan kalau Kristen Elohim sama Elohim yang jadi dafar Elohim yang jadi daging atau manusia. Itu adalah manusia Yesus Kristus. Ayatnya di mana? Bapa, Firman, dan Roh Kudus menjadi Yesus. Di mana ayatnya? Nah, Tadi Pak dengar bagaimana apa yang saya jelaskan? ya tadi katanya kau bilang Elohim menjadi Yesus. Berarti seutuhnya dong, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Oke, saya ulang ya, saya ulang. Ayatnya mana? Jadi Ayatnya Bapa, Firman, dan Roh Kudus menjadi Yesus. Mana ayatnya? Mana ayatnya? ya Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 sampai ayat 1 14. cuma Firman, botol, nggak ada Bapa dan Roh Kudus di situ. Tolol. Loh, ini orang belum jelaskan, Anda sudah marah-marah. Gimana diskusinya? Santai Pak Jakobus santai. Pakai bahasa yang santun. Takutnya kan rungkat. Tensinya sudah langsung naik, belum diskusi, tensinya Tadi kau duluan. bilang saya salah. Enggak, tensimu Tadi lebih kau bilang pintar, saya lebih salah. duluan Kau daripada salahkan Anda. saya. Disalahkan kau nggak mau. Kalau kau nyalakan orang boleh gitu. Makanya bibir saya langsung bengkak. Kau salahkan saya. Karyawan saya langsung karena saya sudah salah ini. Iya, belum diskusi Anda sudah marah-marah. Bagaimana mau diskusi? Narasimu, oke. Saya bernarasi dulu. Sebelum kau bernarasi, saya bernarasi dulu. Yohanes 1 ayat 1 Sang Firman. Jika ada orang Kristen mengatakan Yohanes 1 ayat 1 Firman perkataan, Kristen anjing. Saya awali dengan anjing karena Yesus bilang di luar bangsa Israel anjing. Silakan lanjut. Terus pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya, di mana Bapa, Firman, dan Roh Kudus menjadi Yesus? Silakan cari ayatnya. Ya, 1 Yohanes juga ada Injil 1 Yohanes 1 ayat 1 itu cuma Firman, bodoh. Loh, Nggak ada ini Bapa dan kita Roh belum Kudus. bicara, Anda sudah tangkap. Bagaimana ini orang? Tadi kau naik-naik bilang Pak Yakobus salah. Ini coba teman-teman Islam, Anda sudah cek kondisi manusia ini kah tidak? Dia ada kelainan atau kegilaan dalam dia ini? Kita belum diskusi. Ada kelainan lagi. So begini, dari dulunya begini. Iya, Anda lebih gila dari Muhammad. Gini Bang Yakobus, sebentar. Sebentar, saya mau dengerin Bang Yakobus. Izin Pak Jemi. Yuk. Ini yang diskusi ini Kristen dengan Kristen. Kenapa kau bilang bawa Nabi Muhammad? Kau bilang gila pula. Kau menghakimi. Ada sopan begini nih monyet satu ini. Apakah perkataanmu itu sebentar. Apakah perkataanmu itu mencerminkan ajaran kasih, kawan? Ya, mulutnya sudah besar tapi otaknya lebih kecil. Kenapa kau bawa Nabi kami? Gini Bang Trinity, dengerin aku Bang Trinity. Bang Yakobus ini. Saya belum diskusi, dia sudah tarik. Itu masalahnya. Dengerin dulu. Bang Trinity dengerin. Ini mulutnya besar, otaknya kecil ini Yakobus. Ya sebentar. Nih, Bang Yakobus itu Kristen dia. Memang dia karakternya seperti itu dari pagi. Ya bukan masalah Kristen dan Islam yang persoalan saya sama sih mau bicara, dia sudah tangkap. Iya, dengerin orang dulu, ini kelainan atau bagaimana? Bukan, dengerin dulu memang. Community dengar dulu orang lain berbicara. Tidak perlu dengar, Anda perbaiki Yakobus dulu. Nggak perlu dengar. Iya, saya mau ngomong, dengerin dulu. Sama saya. Oh, persalahkan saya lagi bicara, dia sudah tangkap. Iya, dengerin dulu, kamunya diam dulu Trinity. Bang Yakobus, kasih kesempatan Trinity buat ngobrol. Ya begitu, Anda kasih nasihat sama manusia itu. Kamu juga Trinity punya salah. Bang Yakobus itu salahnya bagaimana? Saya mau bicara dia sudah tangkap. Dengerin dulu kamu salahnya 2. Pertama, nggak ada, saya mau kamu nggak tahu saya karakter belum lawan jelaskan kamu dia sudah seperti tangkap. Kamu nggak tahu karakter kamu seperti apa lawan kamu. Kamu baru kenal. Yang kedua,
Kamu jangan bawa-bawa. Jadi kasih orang lain, waktu, teman-teman kasih yang waktu lain. kita ngomong. Memang Anda jangan bawa- panas jangan dulu. bawa Kalau agama sudah yang lain. panas ya begini hasilnya. Ya kamu duluan dikasih tahu, lama ngomong terus. Gua ngasih tahu lu. Ya Gua nasihatin bagaimana lu. ngomong, kita mau ngomong baru bicara. Iya, lu sudah mau tangkap. ngomong, makanya gua bilangin dulu sama Udah, lu. Jimmy, udah, biar saya hadapi orang ini. Iyalah. Lu jangan bawa-bawa yang lain. Lu lagi ngomong sama Bang Yakobus. Wali Itu aja loh maksud saya. Itu ini kalau umat Tai lasso kayak begini nih. Nah itu kan lihat. Marah-marah Oke, dia. sebelum lanjut, sebelum Naik lanjut, marah-marah saya kok. izin dulu. Marah, yang marah itu Anda, kita baru. Kalau sekarang saya Ya, tanya. sebelum Kita lanjut, mau star, Anda izin dulu, tarik. Oke, sekarang saya tanya sama kau. Di mana ayatnya Bapak Firman dan Roh Kudus? Kacau ini orang ini, lihat Yakobus ini bukan manusia ini. Izin sebentar. Mana Begini, Jakobus, bentar, Pak Jakobus yang terkasih, bentar. Begini, Trinity kau. Gua di sini noise banget ya karena lagi ngebangun. Jadi gua dari tadi mute. Cuman gua dengar dari narasi si Trinity kau, ingat kau. Kau sekali lagi bilang Kok saya terus. dengarkan dulu, gua muslim ini, gua muslim. Yang Lo lagi salah dialog itu sama siapa? Kristen. Lo lagi dialog sama Kristen. Anda kok panas sekali narasi semua. Seperti tadi gua buang kau ke neraka kau. Gua campakan kau ke neraka. Dengarkan gua. Udah panas ini, Nah, udah makanya panas. dengarkan gua, lo lagi dialog sama Kristen. Kenapa? lo Belum diskusi senggol-senggol? sudah panas ini. Lo main senggol-senggol, kagak ada otak lo. Nah, lanjut lo, Bang. Kristen sama kayak Abang. Makanya dia ada ngomong gitu. Karena kita sama-sama Kristen, Trinity. Kau nama aja Trinity. Nanti 3 in 1. Nanti lagi kau ganti lagi dengan kopi, susu, gula. Ini hanya Kejang semua. Pak Trinity. Kalian Kalian ngomongnya gantian ya, saya izin ngomong dulu. Pak Romo itu. Saya jelaskan dulu ya. Pak Jakobus ini orang Kristen, Pak Jemi orang Kristen, Hamba Hina juga orang Kristen. Jadi di sini semuanya Kristen kecuali anak Romo sama hostnya Buya. Kalau kamu berdiskusi sesama Kristen, jangan bawa-bawa Nabi kami, Nabi Muhammad. Itu nggak etis, gitu loh. Paham kan? Paham Pak Trinity? Jadi Trinity ini jadi pemecah belah nanti ini. Oke, dilanjut Pak Yakobus. Mana ini Trinity? Ini logatmu logat Papua ini. Saya di Papua juga ini. Oh saudara toh, kita punya saudara. Ya dia dari ini logat-logat Papua ini. Trinity Papua mana Trinity? Saya orang Batak Trinity. iya, kita ini Batak ini. Kita lawan dia ini. Lawan, kau lawan. Ayo. Biar kau dapat Tai lasso di sini. Kau belum rasa Tai lasso kan? Lihat, ini Jadi sudah benar ya kalau Pak Jakobus, benar. Begini, tujuan Pak Jakobus, ingat dia Kristen. Dia sebelum cebok pantat orang, cebok pantat siapa dulu Pak Jakobus? Pantat Kristen. Sebelum pantat Islam saya cebok dulu pantat Kristen. Nah Karena ini Kristen pantatnya dia masih lagi dialog belepotan sesama tai. Kristen. Dia lagi dialog sesama Kristen. Dia senggol-senggol Nabi Muhammad. Kau boleh benci Nabi kami, kau boleh tidak suka Nabi kami, tapi kau jangan utarakan di sini. Kau mampus nanti, campakan sama gua ke neraka kau. Udah boy. Lanjut. Bang Yakobusnya santai Bang Yakobus. Ayo lanjut. Jadi ayatnya tidak ada ya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus tidak ada di dalam Yesus. Nggak ada ayat pendukung. Kalau Sang Firman itu ada. Yohanes 1 ayat 1. Itu Trinity. Baca Alkitab. Jangan nonton bokep terus kau. Muka bokep, nama bokep, foto bokep juga kau. ini orang gila tuh, bagaimana ini manusia ini? Kau sudah sarapan belum Yakobus? Sudah minum kopi jahe tadi saya sama goreng pisang. Anda marah sendiri, kata-kata kotor. Ini bukan tipe orang Kristen. Oh, kamu cari tipe orang Kristen. Kata Yesus, "Hai kau keturunan ular beludak." Lihat itu mulutnya mulut comberan Iblis itu. lah Lihat. bapakmu. Pertanyaan saya, perkataan Yesus makian
Atau Mulut perkataan Yesus comberan nasihat? kau, mulut comberan. Yesus yang berbicara itu, hai kau keturunan ular beludak. Iblis Ya sama itu kau tuh ular beludak. Pertanyaan saya, perkataan Yesus itu nasihat atau makian? Itu Jawab. ular beludak, Anda itu ular beludak memang. Kau monyet, keturunan ular beludak monyet. Ya itu. Kau jangan nasihati saya ikuti kata-kata Yesus. Dengan orang-orang bebal kayak kau, wajib kau dikatakan babi anjing. Paham kau? Nah, lihat kan, kualitasnya kok seperti itu. Anak-anak Muhammad. Saya kayak Yesus, nama saya Jakobus, adiknya Yesus. Iya, Ngapain? pengikut Muhammad itu memang orang gila semua. Turun kau. Iya, turun. Tidak bisa berdiskusi. Sudah tahu diskusi Kristen dengan Kristen, bawa-bawa nabinya umat Islam gitu loh. Kalau mau diskusi Islam dengan Kristen, ranahnya lain. Gitu. Ini Kristen versus Kristen. Nabi Muhammad yang dibawa-bawa. Kristen ini kalau ndak ada ayat yang dibawa ya begini. Narasinya tailas saja. Romo Coba itu suruh Pak John, Romo gua tahu noise banget di sini, sumpah Romo itu Pak John, coba. Ya, Pak John. Selamat pagi, Pak John. Pak Ya, John. Pagi-pagi Ya, sebentar ya. Diskusi aja dulu, Ma. Pak. Sebentar lagi Ya, belanja. Pak John Kristen. Pak John Kristen. Ya, Kristen. Baik, Pak, di sini Kristen semua, Pak. Ya, Pak Jakobus, Hamba Hina, Pak Jemi, beliau juga Kristen. Jadi yang Muslim cuma anak Romo sama Abuya, gitu. Iya, Nah. saya belanja sebentar lagi belanja sebentar. Oke, siap. Ya, betul. Lanjutkan dulu. Oh, dia lagi belanja apa Romo? Biarlah dia lagi di Kayaknya- minimarket. Biar enggak apa-apa dia lagi di Kayaknya minimarket. pengikut pemuja Edus kayaknya. Saya kadang keki jengkel saya kadang kalau sama teman-teman Kristen itu. Bukannya membantah ayat, mereka menghujat kemana-mana. Lucu, bilang Yesus tidak ngajarkan. Yesus maki di Alkitab, banyak ayat-ayat Yesus maki loh. Kalian kata Yesus tidak pernah maki di Alkitab. Nanti bingung kalian saya tampilkan ayat-ayat Yesus maki-maki dalam Alkitab. Yesus ketemu dengan orang lembut, Yesus lembut. Ketemu dengan orang bebal, Yesus juga sangat keras. Tidak ada kata ampun. Muridnya sendiri, Petrus, menghalangi Yesus untuk disalibkan. Yesus bilang, "Nyak kau iblis." Makanya Pak Jakobus bilang iblis. Makanya begini Pak Jakobus. Para nabi itu memang cenderung sama gitu. Meskipun Pak Yakobus tidak mengakui sosok Nabi Muhammad, tetapi di dalam Al-Qur'an Allah berfirman seperti ini Pak Jakobus. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Di sana jelas Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad itu sangat menyayangi terhadap orang-orang yang benar gitu kan, yang santun, yang lembut. Tetapi mereka Nabi Muhammad tegas terhadap kesalahan. Nah makanya tadi saya itu menyambut Pak Jakobus, Pak Hamba Hina, ya tidak ada kami senggol-senggol atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, apalagi menghujat Yesus dan lain sebagainya, tidak ada. Cuman ketika Kristen datang, si Trinity ini, dia tahu lagi dialog sama Kristen, dia senggol-senggol Nabi Muhammad, ini tanda bahwa ada kebencian dalam hati mereka. Silakan kalian benci, tapi jangan diungkapkan di komal kami. Kalian habis nanti Trinity, campakkan sama gua ke neraka. Ya, saya itu sebenarnya jujur ya, saya sangat senang ada komal-komal muslim. Kenapa? Komal muslim itu netral, bisa mengademkan denominasi-denominasi gereja. Tapi kalau karisteng-karisteng ini, lasso semua. Sejak kapan saya diterima di room karisteng? Kalau saya tidak dibilang bidat, paling mereka bilang halal darahmu. Ada loh banyak orang-orang Kristen yang menghalalkan darah saya. Saya sampai hari ini masih dicari-cari sama mereka. Makanya Romo, saya itu salutnya sama Pak Jakobus gini ya. Dia mentalnya luar biasa. Dia beda dengan kekristenan yang lain, tapi dia berani menampilkan wajah. Itu Romo yang gua salut dari dia.
Lanjut Romo atau Pak Jem. Tuh, gua noise kagak enak. Lanjut. Waalaikumsalam semuanya, Bunda Ani, semuanya waalaikumsalam. Lagi bangun apa sih, Buya? Buya pasang keramik kayaknya itu, bunyi gurinda itu. Benar-benar ini lagi ngebangun. Buya lagi bangun apa nih? Lagi bangun rumah Apologet. Berarti Abuya dapat dana 2M ini. Enggak, lagi ini buat madrasah. Lanjut. Oh ya wes ya. Ada 2M dari mana, Bang Yakobus? Belum ada juntrungannya. Ya katanya Edis kan dia punya tabungan 2M itu. Nah, apa dari donasi buat bangun rumah Apologet. Oh, yang Edis mah bilangnya 4M, yang 2M 2M dulu. 2M, sekarang sudah 4M berarti udah nambah berarti Jimmy. Iya, udah 4M. Tapi belum ada, juntrungan rumahnya belum ada. Emang laku tah uang 4M di Amerika? Bisa beli rumah itu? Bisa, rumah biasa tapi level biasa. Ya paling ke apa bambu. Emang kalau masih pakai visa turis bisa beli tanah bisa jadi beli tanah di sana tah? Nggak boleh. Pakai nama orang lah. Ngapain dia mau bangun rumah Apologet di situ? Ya, walau alam, nggak tahu lah itu urusan mereka, Bang. Mendingan dia pergi ke Morowali. Morowali kan ada bandara itu, nggak ada namanya. Apologet kayaknya di Morowali itu. Nanti saya telepon Pak Jokowi suruh Edis bikin di Morowali rumah Apologet itu. Takut digeruduk sama Buya. Dia galak. Morowali itu sekarang jadi ini negara di dalam negara, Jimmy. Oh iya. Bandaranya tidak ada campur tangan Republik. Jadi di situ bisa jadi rumah Apologet. Iya, kalau terbang kan tidak perlu pakai paspor lagi kalau di situ. Bisa pakai pesawat jet pribadi. Tinggal keloyong-keloyong aja, Bang ya. Tinggal celung aja. Sekarang lagi rame itu. Morowali itu ternyata punya bandara internasional yang tidak ada imigrasinya. Iya, aneh, betul. Negara di dalam negara. Ya itu pas cocok Edis bikin rumah Apologet di bandara situ itu. Kan biar tidak terdeteksi. Nanti saya telepon Pak Jokowi biar diizinkan Edis bikin rumah di situ. Kalau usul saya sih mending bangun rumah Apologet di KKB sana, KKB. Jangan habis nanti dibakar sama KKB Romo ini. Morowali aman, saya kasih tahu Morowali aman. Morowali itu sudah 10 tahun loh beroperasi itu. 8 tahun beroperasi itu bandaranya. Tanpa izin, tanpa imigrasi, kantor imigrasi, tanpa PNS. Bahkan angkatan udara pun tidak dilibatkan di situ. Wah, hebat Pak Jokowi ini. Bisa ada negara dalam negara ini. Nanti saya usulkan biar Edis bikin rumah Apologet di Morowali lah, berdampingan dengan bandara itu. Tenang saya. Dekat dari Papua. Kalau dari Papua dekat ke Morowali, tidak jauh. Tiketnya cuma 500.000 kalau naik pesawat. Yang Siti, Sit. Kemana mereka ini?
Oke, Pak Jem. Pak Jem. Woi, apa boy? Di sini noise banget, tapi kadang noise, kadang tidak gitu kan. Jadi saya dari tadi lebih banyak mute, tapi suara di Komal tetap aman gitu kan karena pakai headset. Pak Jem, kira-kira ada tanggapan dari pembicaraan yang tadi sudah dibahas oleh Pak Jakobus sama Kristen-Kristen yang lain? Mungkin tanggapan Anda seperti apa, Pak Jem? Silakan. Ya, biasalah kayak gitu mah. Namanya ranah dialektika berdiskusi ya boy. Suka banyak yang rame-rame gitu. Pada nggak mau sabar. Bang Jakobus kadang-kadang memang kan kita udah apal karakternya, emang agak terlalu ini bicara yang terlalu cepat sama emang agak sedikit kasar. Teman yang baru naik juga kemana-mana ngomongnya, malah membicarakan yang di luar yang nggak ke bawah-bawah, dibawa-bawa. Ya, mau gimana lagi? Emang orang kan karakternya masing-masing seperti itu, Bu. Sepakat, Pak Jem sepakat. Cuman tanggapan Pak Jem ya, ini kan tentang masalah ketuhanan gitu kan. Apakah Pak Jem merasa ini sudah hal yang biasa dalam kekristenan, atau ada tanggapan yang lain? Silahkan Pak Jem. Ya memang sebenarnya makan Alkitabnya cuma satu, Boy. Kadang-kadang perbedaan itu kan dari tafsir. Kalau kita mau nyalahin Bang Jakobus, ayatnya ada, tafsirannya begini. Kalau mau nyalahin Trinity atau Karol yang bawain makanan, ayatnya ada, tafsirnya begini. Intinya kan nggak balik lagi ke ini loh, Boy. Nggak kayak di Muslim atau di Katolik ya, yang harus mengutamakan ulama atau para imam gitu kan. Jadi kan lebih jelas gitu, Boy, lebih terstruktur. Kadang-kadang ini, Boy, Ibu Karyana aja, contoh ini mah contoh doang, sekedar contoh aja. Ibu Karyana aja udah jelas Advent. Advent itu kan udah pasti Tritunggal itu, Boy. Mau ngomong gimana pun Advent Tritunggal itu. Tapi ternyata hampir mirip dengan Bang Yakobus. Tuhannya dua, Bapa dan Yesus. Nah, mau ngomong gimana lagi? Bahkan pendetanya sendiri dibantah sama Bu Karyana misalkan gitu kan. Terus mau ngomong gimana lagi? Kalau di Buya kan gimana tuh kalau di Buya kalau ada yang kayak gitu? Aku mau nanya tuh. Kalau di Muslim. Siapa? Berarti kalau di Kristen mungkin ya Romo, mungkin mereka bebas menafsir begitu mungkin ya Pak Jem? Iya justru, Boy. Oh iya, makanya beda-beda siap. Mungkin Romo mau masuk, Romo silakan Romo. Tadi Pak Jem nanya di Islam, silakan Romo. Ya, kalau di Islam itu jangankan terang-terangan menyembah Tuhan selain daripada Allah gitu. Mempunyai keyakinan saja bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Ada yang bisa memberikan manfaat selain daripada Allah, itu sudah keluar dari Islam, Pak. Kalau di Islam. Jadi Islam itu mutlak, Tuhannya itu Allah satu-satunya yang maha hidup, yang maha segala-galanya lah gitu. Jadi kita Muslim ini terpingkal-pingkal pada saat Edis menarasikan bahwa umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad gitu. Kita terpingkal-pingkal karena nggak seperti itu. Nabi Muhammad itu seistimewa apapun di dalam keimanan Islam, ya beliau tetaplah Nabi yang tak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tanpa bantuan, tanpa izin, dan tanpa pemberian daripada Allah. Seperti itu. Semua Nabi, semua Rasul, termasuk Yesus, di dalam keimanan kami seperti itu. Yesus tak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan daripada Allah. Gitu. Nabi Muhammad juga sama. Yesus tak tahu perkara yang gaib, Nabi Muhammad juga tak tahu perkara yang gaib di dalam keimanan Islam, terkecuali diberitahu oleh Allah. Seperti itu Pak Jenny. Iya ngerti Bang, kalau yang itu mah aku udah hafal. Aku kan sering tiap hari dengerin Ustaz Hanafi ya di roomnya ya. Cuman yang jadi masalah gini, maksud saya itu nanya tadi ke Buya itu gini loh Bang. Kalau misalkan gini, ada seorang Muslim nih, misalkan dia percaya dia masuk Muslim, tapi dia nggak mau ngakui hadis. Nah gimana tuh misalkan? Atau dia misalkan ada contoh lagi, misalkan kita di satu ayat apalah misalkan kita anggap itu ya,
ulama-ulama hampir semua muslim berpendapat bahwa ini begini. Dia tiba-tiba terang-terangan pribadi bukan seperti itu, begini yang benar. Nah gimana kalau kejadiannya kayak gitu? Kalau di kami kan memang nggak bisa apa-apa. Deno makanya kan banyak gitu loh bang. Kalau di muslim gimana tuh kejadian kalau gitu? Oke, sedikit saya masuk ya Pak Jem. Nanti bisa ditambahkan oleh Romo mumpung agak aman, tidak terlalu noise. Jadi ketika kita merujuk kepada Al-Quran Pak Jem, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم والله أعلم بحقبة المراد. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Ini kita sebagai umat yang beriman harus Rasul, perilaku Rasul, ketetapan Rasul, karena sesuai dengan firman Allah, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dilakukan Nabi, diucapkan, ditetapkan, itu dibimbing oleh Allah melalui wahyu. Bukan hanya Nabi Muhammad, semua para nabi dan rasul seperti itu kok pemahaman di Islam. Makanya Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua nabi dan rasul seperti itu karena selalu dibimbing. Apapun yang mereka lakukan itu wahyu dari Tuhannya gitu, dari yang mengutusnya. Nah itu yang kedua. Terus wa ulil amri, bahkan kita diperintah untuk taat kepada pemimpin. Kalau kita merujuk kepada tafsiran para ulama di sini, fuqaha, para ulama, orang-orang yang paham akan ilmu Al-Qur'an, paham akan ilmu hadis. Nah, gitu kan. Makanya kata Rasul, al ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya nabi gitu. Terus yang terakhir, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ini ada kias lagi. Kias itu apa? Sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul, sekarang ada. Karena perkembangan zaman. Nanti ada yang namanya kias. Seperti contoh begini. Di dalam Al-Quran, khamr diharamkan. Gitu kan. Terus ada sekarang di akhir zaman orang yang mabuk misalkan. Tapi bukan pakai khamr. Pakai misalkan minum komik 1 dus. Ini gimana hukumnya nih menurut Islam? Karena di Quran nggak ada. Nabi pun tidak menjelaskan tentang minum komik 1 dus gitu. Karena belum ada zaman dulu. Tapi ini efeknya memabukkan. Nanti makanya hukum kias. Kias itu nanti dikiaskan kepada khamr karena itu memabukkan dan membuat akal manusia menjadi oleng gitu kan, menjadi tidak waras. Itu tidak boleh dalam Islam gitu. Nah itulah yang namanya kias gitu. Jadi ini sumber kami gitu. Dan ketika Pak Jem mengatakan gimana kalau ada Islam yang hanya percaya Al-Quran tidak percaya hadis, makanya Rasulullah bersabda dalam hadisnya begini Pak Jem, Sataftariku ummati ala salasi sab'ina firqah kulluhum finnar illa millatan wahidan. Umat kami akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Banyak orang yang mengaku gua umat Islam, gua Islam, tapi ternyata pemahamannya tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Bahkan dia cenderung lebih Quran doang, tidak percaya hadis. Nah makanya Rasulullah di sini menegaskan bahwa umatnya itu akan terpecah belah. Sama pemahaman Islam, umat Nabi Musa pun seperti itu, umat Nabi Isa pun seperti itu, akan terpecah belah. Umat Nabi Musa terpecah belah menjadi 71 golongan, umat Nabi Isa terpecah menjadi 72 golongan, umat Nabi Muhammad terpecah belah menjadi 73 golongan. Nah ini diantaranya. Makanya ada orang Syiah, dia mengaku Islam, tetapi misalkan dia tidak percaya hadis. Atau ada orang Syiah yang seperti Kristen, mohon maaf, sampai-sampai menuhankan Sayyidina Ali. Itu Syiah Rafidhah namanya. Itu sudah dikeluarkan dari Islam. Itu bukan termasuk ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah sudah menegaskan umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Mereka mengaku Islam tapi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Maka mana yang akan selamat? Kulluhum finnar, kata Rasul. Semuanya dalam api neraka, celaka semuanya. Tetapi Rasulullah illa millatan wahidan meneruskan hadis itu, kecuali yang 1 golongan. Jadi yang selamat dari 73 cuma 1. Siapa yang 1 ini? Sahabat bertanya kepada Rasul. Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti saya dan para sahabat. Intinya apa? Intinya kembali lagi kepada ayat Al-Quran yang tadi. Dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman karena harus taat kepada Allah, dan Al-Quran itu firman Allah. Dia menjadikan hadis juga sebagai pedoman karena harus taat kepada Rasul, karena Rasul ini dibimbing selalu oleh Allah, oleh Tuhannya, oleh yang mengutusnya.
Bahkan yang menjelaskan Al-Quran itu adalah utusan itu sendiri. Tidak ada yang berhak menjelaskan Al-Quran daripada Rasulullah. Tidak ada yang paling berhak menjelaskan Torah daripada Musa. Tidak ada yang paling berhak menjelaskan Injil daripada Nabi Isa. Makanya kalau kita kembali kepada orang-orang Yahudi pun, Pak Jem, ada yang namanya Torah Sebiktab dan Torah Sebe Alpe. Torah Sebiktab itu sama seperti Quran, murni firman Tuhan. Nah, kalau Torah Sebe Alpe itu sama seperti hadis, ucapan Nabi Musa, perilaku Nabi Musa, ketetapan Nabi Musa. Cuman yang Kristen ambilkan cuman hanya Torah Sebiktab. Torah Sebe Alpe-nya tidak gitu. Nah, itu yang mungkin sedikit pemahaman ya. Jadi intinya kita semua tetap sebagai umat muslim harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada para ulama, pemimpin, karena mereka yang paham akan keilmuan Quran dan hadis. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadisnya seperti itu, ulama pewaris Nabi, itu kan, karena yang memahami Quran dan hadis adalah para ulama yang punya ilmu, yang mempelajari tentang Quran dan hadis. Dan bahkan ada yang tadi yang namanya kias, sesuatu yang tidak ada pada zaman sekarang, itu sesuatu yang tidak ada pada zaman dulu tetapi ada zaman sekarang, itu tetap harus ada hukumnya. Nanti pakai hukum kias, nantinya dikiaskan. Seperti tadi saya katakan, seperti saya contohkan komik satu dus, itu haram hukumnya, nanti dikiaskan kepada khomer karena memabukkan. Seperti itu Pak Jem, wallahu alam. Kira-kira sampai sini Iya, makanya kan udah diprediksikan kan, bukan diprediksi apa istilahnya, udah dimuatkan kan dalam Quran pun, maka dimuatkan umatku kan jadi 73 bagian. Betul kata Buya, saya pernah baca itu. Memang seperti itu kan, akhir dunia, akhir zaman lah gitu, mendekat akhir zaman. Terus kita mau apa lagi? Mau istilahnya kalau di kami disebutnya bidat-bidat, terus kami mesti musuhin bidat, bunuh gitu kan, udah nggak bisa. Nah, makanya begini Pak Jem, harus punya patokan mana yang benar, mana yang akan selamat. Nah, kami muslim ya sudah dijelaskan oleh Rasulullah ya. Kata Rasulullah begini ya, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Saya tinggalkan dua pusaka kepada kalian, ketika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka ini, kalian tidak akan tersesat. Apa dua pusaka ini? Al-Quran dan hadis. Nah, cuman yang bisa memahami Quran hadis ini tadi kembali adalah para ulama. Kami ini orang bodoh. Kami tidak bisa membahas Al-Quran sesuai dengan akal kami karena keilmuan kami terbatas. Sedangkan para ulama-ulama ini mereka menguasai keilmuan Al-Quran dan hadis. Makanya kita diperintah untuk mengikuti para ulama, karena agama ini tidak bisa kita bahas sesuai dengan akal pikiran kita. Agama ini harus dibahas sesuai dengan yang dijelaskan oleh utusan. Kalau sekarang agama bebas dibahas, bebas ditafsir, nantinya tidak akan sesuai dengan apa yang dijelaskan utusan. Nantinya gabrul, beda-beda. Menurut saya begini, menurut Romo begitu, menurut Ustadz Pelik begitu. Itu tidak boleh, harus sesuai. Makanya di Islam ada yang namanya sanad, Pak Jem. Saya punya guru, guru saya punya guru, guru, sampai mutasil kepada Rasulullah. Sanad keilmuan, sanad gurunya jelas. Nah, itu bahkan di dalam hadis pun, itu yang derajat hadis bisa dhaif, bisa sahih, bisa hasan, itu bisa dilihat dari perawinya. Siapa yang meriwayatkannya? Misalkan ini yang meriwayatkan suka berbohong, makanya nanti derajat hadis jadi dhaif, jadi lemah, atau hafalannya lemah, nanti derajat hadis jadi dhaif. Jadi itu Islam. Jadi Islam itu periwayatan, sanad. Tidak bisa kita berdasarkan akal kita. Makanya Rasulullah memberikan ancaman kepada orang yang menafsir Al-Quran dengan ro'yunya tanpa ada keilmuan. Man passaral Quran bi ro'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal pikirannya, maka persiapkan tempat kembali dalam api neraka. Kenapa? Karena nantinya menjadi penyesatan. Ini tidak akan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Dia menjelaskan Al-Quran sesuai dengan keinginan kita. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Wallahu alam. Mungkin Ustadz Pelik kalau mau masuk di sini agak noise. Saya izin sarapan dulu. Ustadz, assalamualaikum Ustadz Pelik. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut Pak Jem sama Ustadz Pelik tuh, kalau mau curhat-curhat, nanya-nanya, slow aja, silakan. Iya, tahu sama Bang Freddy. Aku boleh nanya enggak? Aku boleh nanya enggak sama Pak Jemi? Oh, boleh, silakan. Romo apa? Anak Romo, nah, silakan. Sama Pak Jemi, sama Pak Jakobus sekalian, nggak apa-apa. Buya sudah menerangkan dengan gamblang ya kan, kalau Al-Quran nggak usah ditanya lagi, sudah pasti mutawatir gitu. Jangankan Al-Quran, hadis saja itu itu nyambung, penelusur itu nyambung kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tanya sama Pak,
Injil Markus, suaranya yang disebut Injil putus-putus, anak Markus, Romo. Matius, Lukas dan Yohanes itu. Suaranya putus-putus suaranya. Ya. Putus-putus, anak Romo. Sudah bisa? Udah bagus, coba lagi. Sekarang bisa? Ya, sip. Oke. Nah, yang dimaksud Injil Markus, Matius, Lukas dan Yohanes itu kira-kira ada sanadnya nggak nyambung kepada Yesus gitu, Pak Jemi? Ada bang, cuman kami ini awam, kami ini kan orang awam. Gini bedanya nih bang, karena gini abang mesti tahu ya, kebetulan aku kan Katolik nih. Kalau kami itu Katolik sama pemikirannya, bukan sama sih. Jadi kami itu nggak sekedar hanya mengandalkan Alkitab aja. Kami itu ada yang namanya tradisi suci, ada yang namanya kepausan gitu loh bang. Jadi kalau abang bilang ada sanadnya ada, cuman kami berhubung awam untuk mempelajari memang agak sulit karena nggak dibiasain seperti itu. Beda dengan di abang kan, kalau hadis nyambung sanadnya dari ini lari ke atasnya lagi. Nah saya pun lagi sedang mempelajari hal itu bang, cuman baru seperempatnya belum nyampe deh. Sebetulnya ada. Kadang-kadang teman-teman kami yang Kristen itu sering mentafsirkan satu ayat itu dengan amat mudahnya. Saya makanya jarang yang banyak bicara di komal-komal itu, banyakan diem. Kenapa? Karena saya nggak berani nafsir-nafsirin. Dilarang di kami itu. Kecuali kami udah dapat pelajarannya. Gitu loh bang. Oke. Makasih. Makasih Pak Jemi ya. Ini Pak Jemi jujur nih ya. Tidak mau melampaui sesuai pengetahuannya gitu. Lanjut Ustadz Felix. Oke, boleh saya masuk sedikit memberikan tanggapan atau segala masukan kepada Bang Jimmy ya. Boleh bang. Begini Bang Jimmy, makanya kalau saya buka komal atau diskusi, itu saya selalu membuka tema Islam atau Kristen agama yang benar. Tidak pernah mau menjawab yang tidak terlalu penting. Karena menurut saya agama yang benar itu, kepercayaan yang benar itu pertama itu terkonfirmasi. Sama dengan tadi kita berbicara tentang kitab suci. Kitab suci yang benar itu adalah kitab suci yang terkonfirmasi. Itu syarat pertamanya, kitab suci dikatakan kitab suci. Makanya tadi dijelaskan panjang lebar sama Abu Yastrong. Kita harus ingat teman-teman semuanya ya. Manusia pertama yang diturunkan ke muka bumi itu Adam alaihi wassalam itu Allah tidak langsung memfasilitasi rumah maupun kendaraan, tapi fasilitas pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Adam adalah sebuah konsep hidup, petunjuk. Makanya petunjuk pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, "Qulna habitu minha jami'a", turunlah kamu ke bumi, semuanya ke bumi. "Fa imma ya'tiyannakum minni huda", maka ketika sampai kepada kalian huda, petunjuk itu, maka ikutilah. Supaya apa? Huda inilah, petunjuk inilah yang akan menjadi penerang sehingga fala haufun alaihim walahum yahzanun, sehingga kehidupan kita menjadi baik. Makanya huda. Kemudian kitab suci itu yang diturunkan itu kepada setiap nabi dan rasul yang diutus. Seperti contoh Sabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa atau Yesus, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itulah petunjuk hidup, konsep hidup. Bentar, Ya supaya Pak Felix. Maaf Sabar. Pak Felix.